Bapak Ade Suryadi Mkom selaku pembina UKM Jurnalistik. Yang terhormat Kak Dava, Kak Teku Dava, selaku pengisi materi pada siang hari ini. Yang terhormat Kak Dina Safira selaku Ketua Umum UKM Jurnalistik. Serta teman-teman pengurus dan anggota UKM Jurnalistik dan juga para mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya sedikit pun. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam perlindungan Tuhan. Yang sehat semoga selalu disehatkan, yang sedang sakit semoga cepat dihilangkan penyakitnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dito yang akan memandu workshop pada kesempatan kali ini. Yang sama-sama kita tahu, tema workshop kali ini yaitu public speaking, how to be a good public speaker. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, forum-forum diskusi seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi yang akan lebih mudah kita pahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown acara ini. Yang pertama, membacakan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan oleh pembina UKM Jurnalistik. Yang ketiga, sambutan oleh Ketua Umum UKM Jurnalistik. Yang keempat, sambutan oleh Ketua Pelaksana acara ini. Yang kelima, pemaparan materi oleh Kak Teku Dava. Yang keenam, kuis. Yang ketujuh, sesi tanya jawab. Yang kedelapan, foto bersama. Yang kesembilan, pengumuman pemenang kuis. Yang ke-10, penutup. Tidak lupa, supaya webinar kali ini berjalan dengan efektif dan efisien, berikut adalah tata tertib yang harus diikuti oleh peserta yang hadir, ataupun kegiatan sebagai berikut. Tata tertib selama kegiatan berlangsung. 1. Peserta diharapkan masuk ke dalam ruang Zoom meeting minimal 15 menit sebelum webinar dimulai. 2. Peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan disarankan juga untuk menggunakan laptop agar dapat memasang virtual background yang sudah disediakan. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk menonaktifkan audio selama sesi pemaparan materi. Yang keempat, peserta yang ingin bertanya dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu, lalu memencet tombol raise hand, dan mulai berbicara setelah dipersilahkan oleh moderator, yaitu saya. Yang kelima, link absensi akan dibagikan 15 menit sebelum acara selesai di kolom chat. Yang keenam, peserta wajib mengisi link absensi untuk mendapatkan sertifikat. Yang ketujuh, peserta dimohon untuk men-screenshot kegiatan ini untuk mengisi kolom pengisian bukti mengikuti kegiatan workshop pada hari ini. Yang kedelapan, sertifikat akan dibagikan kepada peserta yang telah mengisi link absensi paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan. Nah, dan satu lagi nih, pengen ngasih tahu. Kalau misalkan kalian pengen posting keseruan workshop kali ini, workshop kita bareng Kak Dava, di story Instagram ataupun sosial media kalian, berupa foto maupun video, kalian juga bisa membuat highlight penting materi yang disampaikan Kak Dava selama workshop untuk membagikan pengetahuan yang kamu dapat pada workshop kali ini. Jangan lupa juga buat tag akun kita yaitu @ubsi.jurnalistik dan juga akun Kak Dava yaitu @davaspeaks. Oke, sebelum acara dimulai, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Hadirin dimohon untuk duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ade Suryadi Mkom selaku pembina UKM Jurnalistik. Untuk Pak Ade Suryadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MM Mkom MPD IPU. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Diah Puspitasari Mkom. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, Bapak Suharyanto Mkom. Dan yang saya hormati pembicara pada acara workshop hari ini, Kak Tengku Dafa, ya, yang sangat luar biasa, nanti akan menjadi narasumber pada acara hari ini. Dan yang saya banggakan, seluruh peserta, saya lihat ada yang dari tingkat SMA, ada yang dari umum juga, ya, ada yang dari mahasiswa, tidak hanya mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, ya, tapi dari seluruh Indonesia. Tadi saya lihat daftar pesertanya. Yang pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah yang diberikan, kita masih bisa memperoleh kesehatan, kebahagiaan, kesempatan, sampai saat ini kita diberikan waktu untuk bisa bersama-sama mengikuti acara workshop public speaking ini, ya. Dan itu harus kita selalu syukuri, ya. Dan pada kesempatan kali ini saya mewakili rektorat, ya. Sekaligus saya sebagai pembina dari UKM Jurnalistik UBSI. Berharap di dalam acara ini khususnya bagi anggota-anggota UKM Jurnalistik akan memperoleh ilmu tentang public speaking, dan secara umum untuk seluruh peserta workshop pada hari ini. Apa yang bisa kita peroleh dari sebuah public speaking? Tentu itu hal yang sangat penting. Tidak hanya untuk
pekerjaan ya. Kita selama di sekolah mungkin di kampus sering sekali kita diminta oleh guru, oleh dosen, atau mungkin saat bekerja oleh atasannya untuk mempresentasikan sesuatu ya, misalkan tugas ataupun pidato ataupun sambutan ya. Nah, maka di situ diperlukan skill ya, public speaking yang baik tentunya. Nah, tentu untuk memperoleh hal-hal seperti itu tidak bisa dilakukan dengan instan. Tentu kita harus belajar dan tentu harus mencoba ya. Bagaimana kita bisa mencoba? Ya, kita bisa membuat vlog ya mungkin di YouTube atau di Instagram, dan kita bisa mengukur sejauh mana public speaking yang kita miliki ya. Nah, itu salah satu hal kecil yang mungkin dapat dimiliki atau diperoleh dari public speaking ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah acara ini ya, saya harapkan peserta dari workshop ini bisa mampu mengaplikasikan ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita, Kak Dava, nantinya bisa menjadi bekal ya. Mungkin nanti ada yang bisa menjadi YouTuber ya, ada yang mungkin bisa jadi moderator ya, podcast dan seterusnya. Artinya apa? Ada output yang didapat setelah mengikuti acara workshop ini ya. Tidak hanya sekedar mengikuti dan mendapatkan sertifikat, tetapi tentu outcome yang didapatkan benar-benar menjadi kepribadian ya, bahkan mungkin menjadi profesi ya, tentu meningkatkan skill ya, misalkan bisa di sekolah ya, di kampus ya, ini khususnya mahasiswa-mahasiswa yang kadang kalau disuruh presentasi ya oleh dosen, hampir setiap semester pasti ada mata kuliah yang harus dipresentasikan. Nah, ini saya harapkan setelah mengikuti acara ini mungkin nanti teknik presentasinya akan lebih bagus lagi ya. Dan mungkin yang sudah bekerja ketika nanti menyampaikan pendapat ke atasan atau berkoordinasi dengan timnya, tentu komunikasinya akan semakin baik. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Selamat menjalankan workshop jurnalistik ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, dan terima kasih sudah mengikuti acara workshop ini, sudah mendaftar dan mengikuti sampai akhir nanti. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah bekerja keras untuk mengadakan acara workshop pada siang hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ade yang telah memberikan sambutannya. Oke, lanjut dengan sambutan berikutnya dari Ketua Umum UKM Jurnalistik, yaitu Kak Dina Safira. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Dito atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Wahyudi MMM.Com, MPD selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Diah Puspitasari M.Com selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Suharyanto M.Com selaku Wakil Rektor 2 Bidang Akademik, Bapak Ade Suryadi M.Com selaku Pembina UKM Jurnalistik Universitas Bina Sarana Informatika, Kak Teku Dava dan tim selaku narasumber dalam workshop ini, juga teman-teman yang hadir di acara workshop UKM Jurnalistik Universitas Bina Sarana Informatika. Alhamdulillah, puji syukur patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya karena kehendaknya lah acara workshop ini tentang public speaking, how to be a public speakers dapat berjalan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dina Safira, selaku Ketua Umum UKM Jurnalistik Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran yang tepat waktunya tadi untuk teman-teman yang hadir di acara ini. Workshop ini merupakan salah satu program kerja dari UKM Jurnalistik tentang public speaking, how to be
public speaker dengan tujuan untuk mengasah kemampuan bukan hanya dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika juga, tapi untuk khalayak publik. Untuk menjadi public speaker atau pembicara yang baik dengan memberikan pelatihan mengenai cara bicara yang profesional dan juga untuk memberikan wawasan terkait ilmu public speaking. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan juga insightful tentang public speaking. Jangan sungkan juga untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan langsung kepada pemateri yaitu Kak Tengku Dafa pada sesi tanya jawab. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, teman-teman bisa mengambil posisi dengan nyaman. Jangan lupa sediakan air di dekat teman-teman supaya terhindar dari dehidrasi. Saya ucapkan kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan juga nanti akan dibalas dengan kebaikan. Semoga ilmu yang ada di workshop ini berguna di waktu yang mendatang. Akhir kata, saya juga mewakili panitia, memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan siap untuk menjalankan atau mencoba materi yang akan disampaikan oleh narasumber nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurnalistik. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Dito. Oke, terima kasih Kak Dina telah menyampaikan sambutannya. Oke, sambutan terakhir, sambutan dari Ketua Pelaksana workshop kali ini, yaitu Kak Astia Amanda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Kak Amanda. Ya baik, Dito, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat sehat dan kesempatannya kita dapat berkumpul pada sore ini untuk mengikuti acara workshop mengikuti acara workshop public speaking dengan tema How to be good public speaker. Baik, yang terhormat Bapak Suharyanto MKom selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, yang terhormat Ibu Yasni Malo MKom selaku Koordinator Unit Ormawa, yang terhormat Bapak Ade Suryadi MKom selaku Pembina UKM Jurnalistik, yang terhormat Kak Dina Safira selaku Ketua UKM Jurnalistik, dan yang terakhir yang terhormat Kak Tengku Dafa selaku narasumber. Dan untuk teman-teman panitia dan semua yang hadir pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih karena telah berkenan hadir untuk mengikuti acara kegiatan workshop public speaking ini. Workshop ini bertujuan agar teman-teman dapat mengetahui bagaimana cara berpublic speaking yang baik. Jika memiliki keluhan serta kendala, semoga dengan adanya workshop ini dapat membuat kita melatih public speaking kita sama-sama. Karena untuk dapat atau memiliki kemampuan public speaking, tentunya kita harus belajar entah secara mandiri maupun dari orang-orang yang berpengalaman serta memiliki kemampuan dari bidang tersebut. Sebelumnya saya selaku Ketua Panitia berharap kita bisa sama-sama memetik ilmu yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber yaitu Kak Tengku Dafa, dan pastinya semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, bila ada kurang atau kesalahan selama berjalannya acara, saya mengucapkan mohon maaf dan pamit undur diri. Salam jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang masuk ke rangkaian yang sudah kita tunggu-tunggu nih dari tadi, yaitu sesi pemaparan materi tentang public speaking. By the way, ngomong-ngomong soal public speaking, tentu banyak yang mempunyai harapan ingin berbicara yang baik dan ingin lebih pede menyampaikan ide atau pendapatnya. Terlebih di saat kita sedang melakukan presentasi ataupun sedang wawancara untuk suatu pekerjaan atau yang lain-lain. Tapi pada kenyataannya kita sering gugup dan sering berpikir apakah cara bicara kita tadi udah baik atau belum ya gitu. Dan kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat kepada orang lain, pendapat sendiri ya kan. Nah, pertanyaannya adalah tips dan triks apa aja sih yang harus dilakukan untuk menjadi public speakers yang menarik untuk para pendengar ya. Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah seorang manajer SDM di domestik terbesar perusahaan logistik
dan rantai pasokan di Indonesia. Dan seorang public speaker bersertifikat oleh BNSPRI. Yang lebih kerennya lagi, beliau udah lebih dari 6.000 jam menjadi pembicara di 30 lebih universitas yang berbeda. Dan beliau juga mempunyai followers dan pengikut di TikTok dan Instagram yang banyak. Keren banget kan? Langsung aja, tanpa mengulur waktu lagi, kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Teguh Dava. Waktu dan tempat. Halo Mas Dito. Wah, hai Mas Dito. Halo teman-teman semuanya. Thank you banget nih teman-teman dari UBSI. Ini suaraku audible ya Mas Dito ya? Kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran jelas ya berarti ya? Jelas Kak. Oke, sip. Thank you Mas Dito. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Ade Suryadi selaku pembina UKM Jurnalistik, dan terima kasih juga nih untuk Kak Dina Safira udah ngundang aku untuk acara hari ini selaku Ketua Umum UKM Jurnalistik, dan juga Kak Asti Amanda Putri tentunya, dan juga teman-teman panitia untuk acara kita pada hari ini. Oke, Mas Dito, ini aku bisa langsung mulai aja ya? Bisa Kak, bisa langsung mulai aja. Oke, sebelum aku mulai teman-teman semuanya, aku harus kenalan dulu sama teman-teman semuanya, karena tak kenal maka tak aruf, enggak deh, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman semuanya ya. Jadi kita harus kenalan dulu sebentar, dan aku butuh teman-teman untuk jawab aku di kolom chat aja deh. Teman-teman kira-kira berasal dari kota mana aja sih yang datang di webinar kita hari ini? Silakan teman-teman, boleh tolong dijawab di kolom chat aja. Apakah berasal dari Jakarta, mungkin ada yang Jateng, Tangerang, Sidoarjo, Jakarta, Banyuwangi, Planet, Bekasi nih my favorite. Bekasi, Tangerang, Bandung, Tangerang Selatan, rumahku di Tangerang Selatan BTW. Kayaknya kita mungkin tanggaan guys. Jakarta Utara, Depok, Cilegon, Bogor. Oke, sip. Thank you teman-teman semuanya. Ternyata dari berbagai macam kota juga ada ya, dari Palembang juga ada. Aku pikir dari Pulau Jawa semua, ternyata dari banyak banget. Kita anggap aja senasional ada semua nih hari ini ya. Dan hari ini tuh kita bakal ngobrolin tentang how to be a good public speaker teman-teman semuanya. Nah, ngomong-ngomong tentang public speaking nih, gara-gara kita tuh webinar tentang public speaking, nanti tuh aku bakal ngajak teman-teman untuk selalu ngobrol sama aku ya. Dito ya, boleh ya? Aku ngobrol sama teman-teman nanti, boleh kan ya? Boleh Kak, boleh. Boleh. Oke, sip. Thank you Mas Dito. Ada juga ternyata yang dari Denpasar, ada juga yang dari Serang, ada juga yang dari Palembang. Luar biasa nih teman-teman UBSI. Oke, sip teman-teman semuanya. Aku langsung share screen aja kalau gitu teman-teman semuanya. Salam kenal sebelumnya, aku Teguh Dava. Aku biasa bikin konten tentang public speaking di TikTok, teman-teman. Kalau mau lihat TikTok aku di @davaspeaks, atau di Instagram juga bisa di @davaspeaks juga. Di sana ada banyak banget video challenges of public speaking yang bisa diduetin. Karena aku berusaha banget untuk bikin video-video pendek tapi yang tetap bisa impactful buat ngelatih skill public speaking kita gitu. Nih, mohon izin Pak Ade Suryadi, saya mulai materinya ya Pak Ade ya. Alright, teman-teman semuanya, aku share screen dulu sebentar. Wait. Oke, aku mulai dulu dari sini. Oke. Sip. Semoga sekarang screen-nya udah kelihatan ya Mas Dito ya. This is become a good public speaker presentation. Jadi kita ngomongin tentang public speaking dan gimana caranya menjadi seorang public speaker yang impactful ketika lagi berbicara. Karena berpublic speaking itu kalau cuma ngomong aja nggak akan impactful buat orang banyak gitu kan. Apalagi teman-teman di jurnalistik nanti pasti akan butuh berpublic speaking dong. Ya nggak sih? Sepakat dong? Jadi teman-teman semuanya perlu banget untuk belajar public speaking. That's it. Nah, sebelumnya aku mau ajak teman-teman untuk imagine sesuatu dulu. Bentar, aku stop share dulu karena ada yang coret barusan ya teman-teman semuanya. Oke, aku mau ajak teman-teman untuk imagine something dulu. Sekarang coba bayangin deh teman-teman. Teman-teman itu ada di atas panggung. Di depan teman-teman itu sekarang ada mikrofon, persis kayak yang ada di gambar sekarang. Terus di depan teman-teman juga ada sekitar 3.000 audiens. Di depan teman-teman semua, rame banget audiensnya. Terus bayangin dan juga rasain di sebelah kanan atas itu ada lampu sorot yang nyorot tajam banget ke teman-teman semuanya. Nah, di acara hari ini, ceritanya teman-teman di atas panggung itu adalah seorang pembicara gitu. Pertanyaan aku, sebelum teman-teman mulai acara dan ceritanya teman-teman ada di depan mikrofon, kira-kira apa sih kira-kira yang bakal dirasain sama teman-teman semuanya ketika ada di posisi itu? Kan tadi udah ngebayangin, udah ngerasain gitu ya, ada di atas panggung. Coba balas di kolom chat aja deh. Apa sih yang dirasain kira-kira? Ini ada yang bilang tegang katanya, ada yang bilang deg-degan, gugup, grogi, panik, gugup. Ada lagi nggak? Ada yang bilang happy nggak? Nah biasanya kadang-kadang suka ada yang bilang happy nih. Ada yang nervous? Oke, nervous ya. Deg-degan, suka, nice. Ada yang pengen pipis, oke. Ada yang ngeblank, ada yang seneng. Alright, sip. Ada yang panas dingin, ada yang bingung mau ngomong apa. Alright, thank you teman-teman semuanya. Stop. Oke, so ketika teman-teman ngerasa
takut, ngerasa grogi, ngerasa pengen buang air kecil gitu, itu sebenarnya normal banget sih. Kenapa sih? Gara-gara itu respons umum dari orang-orang yang mengalami yang namanya glossophobia. Jadi 74% orang di dunia ternyata tuh mengalami yang namanya glossophobia. Nah, glossophobia ini tuh takut akan berbicara di depan umum, guys. Even ketakutan ini tuh adalah ketakutan kedua manusia setelah ketakutan akan kematian. Jadi orang tuh lebih banyak takut mati daripada takut nggak lulus kuliah di UBSI misalnya gitu. Itu kan berbahaya ya. Jadi kita harus bisa mengurangi glossophobia ini. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Karena selama di webinar ini aku akan berusaha untuk membantu teman-teman mengurangi glossophobia-nya itu. Mungkin teman-teman nggak directly kena glossophobia, nggak juga. Cuma kebetulan grogi aja gitu ketika lagi ngomong di depan umum. So, that's normal, that's fine, totally fine. Nggak jadi masalah teman-teman semuanya. Oke. Sebelum kita mulai, aku mau ajak ngobrol beberapa dari teman-teman di sini. Boleh ya Mas Dito ya? Aku mau ajak ngobrol ini deh, Mbak Maria Ulfa deh, Mbak Maria Ulfa. Mbak Maria Ulfa, tunjukkan personamu, Mbak Maria Ulfa. Oke, boleh tolong di-unmute Mbak Maria Ulfa. Oke, hai Mbak Maria. Hai. Halo, Mbak Maria lemas amat suaranya nih. Belum sarapan kayaknya. Iya. Mbak Maria, menurut Mbak Maria apa sih public speaking? Kemampuan seseorang untuk bisa berbicara dengan baik di depan umum. Kemampuan seseorang untuk berbicara dengan baik di depan umum. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang lain? Untuk bisa mendapat perhatian dari audiens juga termasuk dalam public speaking menurut saya. Oke, termasuk perhatian dari doi juga mungkin kali ya? Enggak ya? Oke, sip. Thank you Mbak Maria. Thank you ya. Kita kasih bertuah hand clap buat Mbak Maria. Satu lagi deh, aku mau ajak ngobrol Mas Alfianto Z. Wah, tunjukkan pesona Mas Alfianto. Tadi Mas Alfianto. Halo Mas Alfianto. Halo, halo. Halo. Nah, ini semangat nih. Pasti tadi pagi makan nasi uduk nih kalau kayak gini nih. Makan nasi goreng dong. Nasi goreng, bener. Bekas malam bukan? Bukan dong. Dari kemarin dari kemarin ya. Udah agak gimana gitu rasanya. Oke. Mas Alfianto. Menurut Mas Alfianto, apa sih public speaking yang kepikiran di benaknya Mas Alfianto? Public speaking. Public speaking itu pengetahuan cara berbicara, pengetahuan cara kita berinteraksi ke audiens, terus juga pengetahuan hal-hal yang ingin kita sampaikan ke audiens. Itu sih yang saya tahu. Pengetahuan ya, jadi full of pengetahuan. Oke, sip. Thank you Mas Alfianto. Mas Alfianto pernah public speaking nggak? Pasti pernah kan ya? Seumur hidup minimal sekali ya? Ya, sekali sih. Pernah nggak? Pernah sekali? Pernah. Pengen lagi nggak tapi? Gimana? Pengen lagi nggak kalau diminta lagi public speaking gitu, pengen lagi nggak? Kalau ada kesempatan sih pengen. Nice nih, semangat yang saya suka ini dari seorang public speaker. Thank you. Kita kasih pertanyaan clap buat Mas Alfianto. Alright, thank you Mas Alfianto. Thank you. Nah, teman-teman semuanya, oke. Teman-teman semuanya itu tadi jawabnya benar semua. Ketika kita ngomongin tentang public speaking itu adalah kegiatan kita untuk berkomunikasi dengan orang banyak, guys. Otomatis ya, ngomong sama 5 orang, sama 10 orang, 200 orang, 2.000 orang, 2 miliar orang misalnya gitu ya, itu public speaking. Dan kegiatan public speaking ini kalau aku boleh tambahkan adalah kegiatan komunikasi dua arah antara kamu sebagai pembicara dan juga audiens kamu nanti sebagai orang yang akan memberikan feedback gitu. Kenapa aku bilang dua arah? Karena tadi aku sempat mention ada feedback kan di ujungnya. Dan feedback ini bukan soal kamu tuh ngomong terus habis itu aku harus ngomong juga, enggak. Tapi ketika kamu ngomong, audiens kamu itu mengerti, itu juga sudah merupakan feedback kalau menurut aku. Ketika aku ngomong, teman-teman ngerti, itu udah cukup jadi feedback sebenarnya. Kayak gitu teman-teman semuanya. That's it. So, public speaking itu adalah communication channel yang dua arah. Jadi kalau dalam model komunikasi itu ada linear communication model, ada transactional communication model kan ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau linear communication model itu kita ngomong sama satu arah aja gitu. Nah kalau misalkan public speaking itu dia sebenarnya gabungan antara linear dan juga transaksional gitu. Jadi kita tergantung occasion-nya, lagi mau linear atau lagi mau transaksional itu bisa dipakai dua-duanya. Ketika kita nggak mau audiensnya buat jawab, biasanya pidato-pidato kenegaraan itu kan ya, itu namanya linear transactional model. Tapi ketika kayak sekarang nih berpublic speaking bareng sama teman-teman UBSI dan teman-teman seluruh Indonesia, itu namanya transactional public speaking, transactional communication model kayak gitu. Artinya ada feedback dari aku dan juga teman-teman. Kita sama-sama ngobrol dan diskusi gitu. Ada satu quotes dari David Zarevsky, bisa dicek di Google aja kali ya, David Zarevsky siapa teman-teman semuanya. Beliau bilang bahwa public speaking is a continuous communication process in which message and signal circulate back and forth between speakers and listeners. Jadi public speaking itu adalah kegiatan komunikasi yang kontinu atau berkelanjutan, di mana pesan dan signalnya itu bersirkulasi gitu, bolak-balik antara speaker dan juga listener gitu. Itulah kenapa ketika kita ngomongin tentang public speaking dalam ilmu komunikasi itu ada namanya the sender, the message, and also the receiver gitu kan ya.
Misalnya kalau sekarang nih, aku jadi seorang public speaker, aku adalah sendernya atau aku orang yang mengirimkan pesannya gitu. Terus habis itu ada message-nya sendiri. Oh, ternyata message-nya itu aku sampaikan lewat lisan gitu. Terus ada juga kamu misalnya sebagai receiver, orang yang menerima kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi public speaking itu sebenarnya continuous communication process. Dia tuh sinyalnya tuh muter-muter antara kamu dan juga audiens kamu terus-terusan kayak gitu. Tapi ini bukan muter-muterin perasaan, nggak sama sekali ya. Tuh lain urusan guys. Oke, kita masuk ke goals of public speaking. Jadi goals public speaking itu ada 3. Sebenarnya ada banyak, ada 7 atau 8 ya. Aku juga agak kurang ingat. Tapi yang jelas aku coba untuk rangkum jadi 3 goals utama of public speaking. Yang pertama di tingkatan paling dasar itu ada public speaking to inform people. Jadi gimana caranya kita berpublic speaking untuk menginformasikan informasi baru kepada orang banyak, menginformasikan ide-ide yang mau kita informasikan kepada orang banyak gitu. Dimana contohnya ya kayak kita jadi pembicara misalnya gitu ya, kita this is public speaking to inform people ketika aku berpresentasi gitu. Nah, naik level sedikit ada yang namanya public speaking to persuade people. Artinya kita tuh berpublic speaking untuk ngajak orang ngelakuin sesuatu guys gitu. Contohnya kamu pas mau jadi ketua BEM gitu kan, misalnya ketua UKM gitu kan teman-teman semuanya, ada pas lagi kampanye tuh kayak pilih saya atau saya bakar rumah Anda. Nah, itu persuasi enggak kayak gitu-gitu amat ya, tapi kurang lebih gitu sih. Jadi kayak kita mengajak orang untuk ngelakuin sesuatu bareng sama kita gitu. Bisa juga diimplementasikan di webinar. Contohnya misalnya ketika nanti di akhir mungkin aku ngajak teman-teman untuk discuss bareng atau mungkin praktek bareng gitu. Itu that's public speaking to persuade. Nah, level atau kasta tingkatan public speaking yang paling tinggi itu ada public speaking to mobilize people. Jadi berpublic speaking itu untuk menggerakkan orang banyak gitu ya. Buat yang nggak tahu, buat yang tahu Panji Pragiwaksono pasti tahu semua lah ya, nggak mungkin nggak tahu ya. Beliau pernah berkata bahwa bicara itu nggak ngomong doang, bicara itu harus bisa menggerakkan gitu. Artinya tuh bukan cuma menggerakkan orang dari bangkunya terus dia berdiri, enggak. Tapi dia menggerakkan pikiran orang gitu, menggerakkan emosi orang, menggugah semangat orang. That's public speaking to mobilize people. Dan biasanya tuh di tingkatan ini tuh yang ngelakuin public speakingnya itu udah public speaker yang udah expert gitu. Mereka yang jadi motivator biasanya. Nah, that's public speaking to mobilize people teman-teman semuanya. Untuk bisa menggerakkan, oh iya ya aku belum bisa, sekarang aku jadi bisa gitu. That's public speaking to mobilize people. Jadi ada 3 tingkatan. Ketika kamu bingung nih mau mulai dari mana ya Kak, of course aku akan bilang mulai dari public speaking to inform people, which is presentasi di kelas. Tadi kalau nggak salah Pak Ade sempat mention kan ya, ini juga bakal berguna ketika kita mahasiswa mau presentasi di kelas. Ini bener banget. Jadi ketika kamu nanya nih ya, Kak Dava, aku mau mulai public speaking, tapi bingung mau mulai dari mana. Aku akan sarankan kamu untuk mulai berpublic speaking pas lagi presentasi di kelas. Mindset-nya itu berpublic speaking atau berpresentasi bukan untuk melunturkan tanggung jawab sebagai presenter atau mahasiswa buat dapat nilai, tapi mindset diganti jadi berpublic speaking atau berpresentasi untuk meningkatkan skill public speaking kamu di masa depan dan untuk memberikan value untuk orang banyak. Dengan kamu rubah mindset itu aja dulu gitu ya teman-teman semuanya, itu bakal ngerubah level public speaking kamu secara cepat gitu di kelas teman-teman semuanya. Karena banyak banget orang-orang yang masih kayak kita, masih kuliah. Dan ketika lagi berpublic speaking, kita tuh cuma ngelunturin tanggung jawab aja. Pernah kan yang lihat orang public speaker kayak gitu kan, teman-teman semuanya di kelas itu buat yang kalau bikin presentasi masih paragraf semua nih, ngaku nih teman-teman semuanya, atau yang kayak masih baca paragrafnya semuanya gitu di PPT, ngaku nih teman-teman semuanya. Jangan diulangin lagi ya gitu ya. Jadi kayak berpublic speaking lah untuk meningkatkan skill public speaking kita, atau berpresentasilah bukan untuk melunturkan tanggung jawab tapi untuk meningkatkan value kita di mata orang lain kayak gitu. That's cara start yang paling mudah. Public speaking to inform people tuh mulainya dari situ gitu. Nah, ketika kita mau berpublic speaking, aku langsung masuk ke praktikalnya gitu ya, biar teman-teman bisa langsung menggunakan ini. Yang pertama itu adalah be in the same vibe as the audiences. Coba aku mengajak ngobrol Mas Haikal Aklalul Azhar. Mas Haikal, tunjukkan pesona Mas Haikal. Oh iya Mas. Halo Mas Haikal, kaget gitu ya, kayak wah gila. Iya. Mas Haikal, wah ini lagi pakai avatar ternyata. Lagi ngeliat filter ternyata ya. Oke, nggak apa-apa. Mas Haikal, kira-kira nih ya, aku punya satu nih, key of effective public speaking Mas Haikal. Jadi cara kita buat berpublic speaking secara efektif. Yang pertama, be in the same vibe as the audience. Menurut Mas Haikal nih ya, be in the same vibe as the audience itu apa sih Mas Haikal? Kenapa? Tadi ulangi. Jadi tadi kita lagi ngomongin nih, salah satu cara buat public speaking kita efektif tuh adalah be in the same vibe as the audiences. Nah, pertanyaan aku buat Mas Haikal, enggak ada jawaban salah ya, tenang aja. Apa sih kira-kira menurut Mas Haikal yang kepikiran be in the same vibe as the audience itu apa sih sebenarnya kayak gitu? Jadi satu gaya sama audiens tuh artinya apa sih sebenarnya dalam public speaking? Silakan.
Kurang tahu, Kak. Waduh, ini jawaban yang sangat aman ya, enggak? Oke, kita coba untuk cari tahu bareng-bareng. Jadi, be in the same vibe as the audience itu kayak menyamakan gaya sama audience. Coba deh dikorelasiin sama public speaking. Kira-kira kenapa sih Mas Haikal harus gayanya harus sama sama si audiensnya itu ketika Mas Haikal jadi pembicara? Kira-kira kenapa menurut Mas Haikal? Kira-kira. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak apa-apa, kita kasih pertanyaan clap aja buat Mas Haikal. Aku bantu Mas Haikal ya. Nggak apa-apa, thank you Mas Haikal sudah berpartisipasi. Oke. Oke, baik. Jadi teman-teman, ketika ngomongin tentang be in the same vibe as the audience, artinya menjadi satu gaya dengan audience, itu simple banget analoginya tuh. Kita harus menjadi audiensnya. Contoh gampangnya gini, misalnya Mas Haikal besok tolong bantu aku untuk MC di depan anak SD ya gitu. Terus kata Mas Haikal, oke Mas Dava, aku bakal bantu Mas Dava untuk MC di depan anak SD gitu. Terus sampailah Mas Haikal di hari yang berbahagia, di mana Mas Haikal akan MC di depan anak SD. Terus Mas Haikal nyapa anak SD-nya nih, halo adik-adik semuanya, gitu kan. Terus habis itu anak SD-nya yang lucu-lucu masih pada pakai bando, dikepang, gitu kan, pakai bedak 3 cm, baru keluar mandi, ada yang berantem di belakang, ada yang lagi minum es krim, kan anak SD kan unik-unik itu kegiatannya. Terus habis itu tiba-tiba Mas Haikal tanya, gimana kabarnya adik-adik? Kata anak SD, baik kakak gimana? Gitu. Terus Mas Haikal bilang, baik adik-adik, perkenalkan ya, nama aku Mas Haikal, kamu bisa panggil aku Kak Haikal. Tiba-tiba nih, Haikal nanya kayak gini sama adik-adik SD. Horor banget pertanyaannya. Adik-adik semuanya, menurut adik-adik, gimana pendapat adik-adik tentang indeks harga saham gabungan Indonesia pada hari ini? Wah, bisa bayangin nggak? Betapa tidak nyambungnya anak SD ditanyain IHSG gitu ya. Ditanya tentang saham teman-teman semuanya. Nah, itu contoh simpel dari indeks harga saham gabungan lagi. Itu contoh simpel dari kita tuh nggak bisa in the same vibe as the audience gitu. Kita tuh nggak bisa jadi audiensnya. Kita nggak bisa membaur dengan audiensnya. Kenapa sih harus membaur dengan audiens? Karena ketika kita itu membaur dengan audiensnya, maka yang terjadi adalah kita tuh nggak akan bisa dianggap bagian dari audiensnya itu sendiri gitu. Padahal sebenarnya ketika kita lagi berpublic speaking penting untuk bisa dianggap sebagai bagian dari audiensnya. Itu penting banget teman-teman semuanya. That's one of the most important thing ya teman-teman semuanya ketika kita mau berpublic speaking. Gitu. Itu be in the same vibe as the audience. Yang kedua ini A5 nih dalam public speaking. Jadi A5 dalam public speaking ini simple, bukan Wagyu A5, bukan sama sekali, bukan ya. Jadi ini A5 dalam public speaking. Aku udah coba untuk rangkum materinya. Jadi A5 dalam public speaking itu ngomongin tentang yang pertama public speaking secara asertif. Jadi berpublic speaking itu harus tegas, tapi juga tetap memperhatikan lawan bicara kita, perasaannya gitu. Jadi kamu itu public speaking-nya tegas, tapi memperhatikan perasaan lawan bicara kamu. Contoh gampangnya nih ya, ketika kamu ngedengerin public speaker nggak suka terhadap sesuatu, mereka tuh nggak akan bilang, gue nggak suka deh kamu kayak gini, nggak bakal kayak gitu dia ngomongnya. Pasti bakal kayak gini. Teman-teman semuanya ini mungkin bagus untuk teman-teman semuanya, tapi kurang cocok kalau kita implementasikan sekarang gitu. Jadi better kita nggak implementasikan sekarang ya kayak gitu. That's how do we become assertive ketika lagi berbicara gitu. Yang kedua adalah asik. Menjadi seorang public speaker itu gampang banget untuk jadi asik. Yang pertama adalah contohnya menggunakan smiling voice. Jadi ketika lagi berbicara tuh senyum teman-teman semuanya. Jadi hatinya tuh senyum gitu kan. Mukanya tuh senyum. That's it. Itu cara kita untuk menjadi asik teman-teman semuanya. Simple. Yang ketiga answer. Nah ini reciprocal communication nih. Kamu pernah kan ya kebayang ya, kalau misalkan lagi sleep call sama ayang gitu, malam-malam kan anak zaman sekarang banyak yang kayak gitu kan. Terus habis itu kamu sleep call jam 2 pagi atau jam 3 pagi gitu, terus kamu lagi ceritain hari ini aku ngapain aja sih gitu kan. Tapi ini di jam 2 jam 3 pagi itu udah ngantuk biasanya kan. Terus pas kamu lagi ngobrol gitu kan sama dia, tiba-tiba tuh dia udah nggak jawab lagi gitu. Dia ketiduran, terus kamu berakhir dengan nanyain kayak, kamu di sana nggak sih? Kamu dengerin aku nggak sih? Gitu kan, pasti gitu kan semuanya. That's it. Jadi itu contoh si ayang kamu tuh nggak reciprocal guys. Jadi dia itu nggak menjawab secara simultan jawaban-jawaban yang membuat si pembicara itu merasa bahwa dia didengarkan gitu. Makanya kalau kamu dengerin seorang public speaker, biasanya kalau lagi nanya sama audiens, dia bakal kayak secara simultan menjawab sesuatu dengan jawaban-jawaban yang simple, kayak gini contohnya. Oke. Alright. I see. Gitu. Nah itu contoh jawaban-jawaban simple yang disebut sebagai jawaban-jawaban reciprocal. Jadi menjawab secara simultan apa yang sedang dibicarakan sama si audiensnya atau sama si pembicaranya. Dengan tujuan membuat si audiensnya atau pembicaranya itu merasa dihormati dan juga respectful kayak gitu. Biasa didengerin soalnya. Terus yang keempat adalah asli ini, misalnya kayak aku bilang hari ini Mas Haikal tampan sekali gitu. Tapi dalam hati aku kayak enggak Mas Haikal enggak tampan. Nggak boleh kayak gitu guys. Jadi sebagai seorang pembicara tuh kita harus ngomong dari hati. Jadi berbicara itu dari hati, karena ketika kita ngomongnya dari hati, maka pesan itu akan sampai dengan baik.
ke audiens kita gitu. Karena ketika kita berbicara dengan hati, maka aura kita juga bakal lebih positif. Ketika aura kita positif, maka orang itu akan lebih suka untuk mendengarin kita dari awal sampai dengan akhir acara. Either kamu adalah seorang public speaker, atau kamu adalah seorang MC atau moderator, atau semua hal yang berkaitan dengan public speaking gitu, teman-teman. Itu yang keempat asli. Yang kelima itu adalah abaikan perdebatan. Jadi sebagai seorang public speaker, alangkah baiknya kita tuh mengabaikan perdebatan. Nggak usah berdebat sama sekali sama audiens. Kenapa? Karena ketika kita berdebat sama audiens, maka kita itu akan menduakan audiens-audiens lain. Let's say misalnya sekarang di sini ada berapa sih? 144. Oh, rame ya. Ternyata pas tadi aku masuk baru 100 soalnya. Ada 143 audiens misalnya di sini teman-teman semuanya. Aku ngedebat satu orang, let's say Mas Haikal gitu. Aku debat gitu. Berarti aku akan menduakan 142 audiens lainnya, dan itu nggak bagus banget buat public speaker. Artinya, kita akan membuat orang lain tuh jadi ngerasa, oh pembicaranya kok sibuk sendiri sih, aku males deh ngedengerin. Pernah nggak sih ngeliat pembicara yang kayak gitu, kayak dia jadi sibuk sendiri sama 1 atau 2 audiens gitu, yang akhirnya bikin kita jadi males ngedengerin dia. That's it. So abaikan perdebatan ketika kamu sedang berpublic speaking, teman-teman semuanya gitu. Nah, sama nih ya, tadi aku sempat bilang bahwa cara untuk berpublic speaking yang paling mudah itu adalah dengan berpresentasi dengan baik di kelas. Nah, berpresentasi dengan baik itu juga perlu untuk pakai gesture yang baik, guys. Jadi mind your gesture itu penting banget, soalnya gesture itu, teman-teman. Jadi ini simple banget. Ketika aku bilang mind your gesture, cobalah untuk gunakan gesture-gesture atau gerak badan, olah tubuh yang representatif untuk seorang public speaker. Jangan pakai gerak tubuh yang kayak aku mark X tuh di pojok kanan bawah yang taruh tangan di belakang pinggang. Kenapa? Karena ketika kita taruh tangan di belakang pinggang, kita bakal kelihatan ke orang yang benar-benar lagi ngajarin gitu, teman-teman semuanya. Dan kelihatannya lebih arogan aja sedikit gitu, teman-teman. Ketika kita taruh tangan di belakang pinggang. Sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan orang bakal bete ngelihatnya gitu. Sama kayak ketika kita nutup tangan kayak gini. Ketika lagi berpublic speaking, orang-orang yang gugup itu cenderung untuk menutup bagian-bagian vital atau organ-organ vital dalam tubuhnya dia. Contohnya jantung, paru-paru, tulang rusuk gitu ya. Dan cara untuk menutup yang paling gampang kan begini kan. Nah, ini tanda bahwa kamu tuh lagi gugup sebenarnya, teman-teman semuanya, ketika lagi berbicara. Makanya jangan banyak-banyak pakai gaya begini ketika lagi ngomong di depan umum. Yang bagus tuh gimana sih? Yang bagus tuh kayak yang aku centangin, guys. Gunakanlah open hand position. Jadi ketika kita lagi berbicara, bagian vital dalam tubuh kita itu harus terbuka ke audiens. Jadi mereka bisa melihat dengan jelas gitu. Bukan ngeliat ke jantung, enggak ya. Tapi minimal mereka bisa ngeliat ke badan kita dengan baik gitu. Terus kemudian, open hand position itu adalah gerakan tangan di mana kita memberikan tangan kita yang terbuka ini, telapak tangannya, banyak-banyak ke audiens. Kenapa sih? Karena secara psikologis, coba deh kamu sekarang lihat ke tangan kamu. Kalau ngelihat telapak tangan sama ngelihat tempurung tangan, coba lihat telapak tangan, habis itu dibalik, lihat tempurung tangan, balik lagi telapak tangan lagi, terus tempurung tangan lagi. Kira-kira kamu lebih nyaman yang mana sih? Biasanya orang akan nyaman untuk ngelihat telapak tangan. Kenapa? Telapak tangan ini bentuknya tuh lebih enak dilihat karena dia lebih proporsional ketika kamu balik tangan. Kalau kamu balik punggung tangan, akan ada ketarik juga otot kamu kan untuk muterin tangan gitu, teman-teman semuanya. That's it. Jadi secara psikologis orang tuh akan lebih nyaman untuk melihat telapak tangan. Makanya banyak-banyaklah berikan telapak tangan kamu ke audiens kamu gitu, biar kamu itu lebih open hand position dan juga kamu itu bisa lebih terbuka gitu, lebih humble kelihatannya ketika kamu menggunakan open hand position. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya sama teman-teman semuanya. Cukup jawab psychological atau technical aja ya. Jadi dalam public speaking itu kita punya 2 masalah sederhananya. Yang pertama adalah masalah psychological, which is munculnya rasa grogi, belibet, nervous, nggak pede, overthinking, anxiety, dan kawan-kawannya, masalah psikologis. Dan yang kedua masalah technical, mic-nya mati, laptopnya meledak, habis itu kita kesandung di panggung, panggungnya roboh, misalnya, itu masalah technical. Menurut teman-teman cukup jawab psychological atau technical. Mana masalah yang bakal challenging untuk diatasi ketika kamu lagi berpublic speaking? Mana masalah yang lebih sulit untuk diatasi ketika lagi berpublic speaking? Silakan teman-teman semuanya. Oke, ini kata Mbak Anissa psychological. Yang lain ada yang bilang juga technical. Mbak Sandra, Mbak Maria bilang psychological, Mbak Nurmasita technical. Psychological, oke. Oh, ternyata saya masih rata nih ya, antara psychological atau technical. Nice, thank you teman-teman semuanya. Aku ajak ngobrol teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Aku mau ajak ngobrol Mbak Marsha Putrija deh, Mbak Marsha Putrija. Ada yang bilang dua-duanya ternyata. Mbak Marsha, tunjukkan pesona Mbak Marsha. Bisa unmute mungkin? Oke. Halo Mbak Marsha, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Marsha dari UBSI? Iya Kak, dari UBSI. Alright. Semester berapa Mbak? 2 mau ke 3. Oh, maba dong berarti ya? Iya. Senang kuliah, gitu pertanyaannya. Oke, Mbak Marsha, kenapa jawab psychological? Apa yang dirasain emangnya dalam berpublic speaking?
Karena setiap kali ingin berpublic speaking tuh ada rasa grogi. Oke. Padahal kan materi udah disiapin tuh dari malam. Pas di depan, pas ingin tampil tuh tiba-tiba kayak hilang seketika gitu. Oh iya karena overthinking mungkin Iya, karena grogi ya. Oke. Sip, pernah ngalamin berarti ya? Waktu presentasi kelas doang sih, Kak. Oh, I see. Oke. Alright, sip. Thank you Mbak Marsha. Kita kasih virtual hand clap buat Mbak Marsha. Oke. Satu lagi deh, kita ajak ngobrol Mas Noval Rizky. Ini jangan abang saya nih. Mas Noval, silakan tunjukkan pesona Mas Noval Rizky. Tolong di unmute ya. Bisa di unmute Mas Noval? Nggak bisa? Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Lagi di luar ternyata. Nanti takutnya ada suara motor Rerex King lewat. Jadi nanti takutnya berisik. Kalau gitu Mbak Nurmasita Andini deh. Mbak Nurmasita Andini, tunjukkan pesona Mbak Nurma. Halo Mbak Nurma, aku panggilnya Mbak Nurma aja ya, biar kayak akrab gitu. Boleh. Mbak Nurma, kenapa jawab teknikal Mbak Nurma? Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi sih. Wah, oke, curcol sekalian ya. Silakan aku coba dengerin curcolnya. Jadi saya kan dulu pernah disuruh ngajar anak SMA gitu, ngajar coding juga. Nah, ini udah siap semuanya, tiba-tiba pas laptopnya itu kayak nggak tampil gitu kan. Nah jadi kayak ya udah akhirnya ngomong-ngomong sampai laptopnya meledak. Kayak normal lagi gitu. Cuman itu kan karena terlalu buang waktu ya, ngomongin apa aja kayak terlalu jauh dari materinya. Takutnya nanti pas udah masuk ke materinya anak-anaknya udah capek. Pusing, udah capek. Gitu. Iya. Mau ngomongin tentang hukum gaya MC kuadrat gitu, tapi malah ngomongin algoritma gitu ya. Logaritma dulu, trigonometri gitu kan, orang udah pada capek duluan ya. Oke, sip. Thank you Mbak. Kita kasih hand clap dulu buat Mbaknya. Alright. Jadi nih teman-teman semuanya, buat kamu yang ngejawab psychological, kamu benar. Buat kamu yang ngejawab technical, kamu juga also benar gitu. Jadi jawabannya sebenarnya sama-sama benar ya teman-teman semuanya. Kenapa aku bilang sama-sama benar? Karena dua hal ini tuh sebenarnya intercorrelated. BTW, Maritia boleh tolong bantu aku untuk, thank you. Ini sebenarnya intercorrelated teman-teman semuanya. Jadi ketika masalah psychological muncul, maka bisa jadi muncul masalah technical. Dan vice versa. Ketika masalah technical muncul, bisa jadi muncul masalah psychological. Jadi ketika kamu lagi ngomong di depan umum, terus kamu punya masalah psychological, karena aku punya pengalaman nih, mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, awal-awal banget aku berpublic speaking, aku udah menyiapkan mental aku dengan baik gitu ya. Tapi ternyata waktu pas lagi naik ke atas panggung, aku kira udah bagus mentalnya, ternyata belum gitu ya, tetap gemeteran, tetap deg-degan. Sampai akhirnya aku nggak tahu lagi gimana cara buat nyalain mikrofon. Karena kan mikrofon nggak semuanya nyalainnya di leher mikrofonnya ya, tapi ada juga mikrofon yang nyalain di bawah kan. Nah, waktu itu karena masih pemula banget, aku juga nggak tahu, oh ternyata nyalainnya di bawah gitu. That's it. Jadi ketika kamu lagi punya masalah psychological, bukan nggak mungkin kamu tuh ngalamin masalah technical juga. Dan juga sama, ketika kamu udah nyiapin semuanya, mental kamu udah dibuat gitu ya, terus kamu itu lagi ngomong, tiba-tiba mic-nya mati, itu tuh biasanya bakal deg-degan guys, gitu. Jadi itu vice versa. Tapi karena masalah teknikal itu biasanya bisa dibantu sama orang lain, kalau mic-nya mati bakal ada panitia yang bantu kamu, kalau panggungnya roboh ya harusnya panggungnya nggak roboh ya gitu ya. Kalau laptopnya meledak kamu bisa tethering pakai handphone misalnya gitu. Jadi kayak pasti akan selalu ada orang yang bisa membantu kamu untuk masalah teknikal. Beda sama masalah psychological. Ini masalah yang kamu sendiri yang rasain, terus kamu sendiri juga yang kena dampaknya, dan kamu sendiri juga yang bisa ngebenerin. So kita bakal lebih banyak ngebahas tentang psychological gitu. Nah, pertanyaannya, masalah psychological itu apa aja sih gitu kan? Nah, kita bakal bahas salah satu-satu dan juga cara untuk mengatasinya. Yang pertama anxiety dulu deh, gugup. Cara buat mengatasi gugup itu bisa dengan beberapa cara gitu ya. Cari experience, of course ya, bakal ngurangin gugup, aku ngerasain banget. Yang kedua adalah, cobalah untuk gunakan pernafasan 478. Jadi ketika kita gugup, kita akan deg-degan. Ketika kita deg-degan, itu tuh kita kena adrenalin rush. Ketika kita adrenalin rush, itu hormon adrenalin yang muncul bersama dengan hormon kortisol atau hormon pemicu stres. Otomatis ketika kita gugup, berarti kita stres. Cara paling mudah untuk menghilangkan stres dalam waktu yang singkat itu dengan mengatur pernafasan dengan baik. Nah, dengan pernafasan 478. Jadi 4 detik kamu tarik nafas yang dalam, terus 7 detik kamu tahan, terus 8 detik kamu buang kayak gitu. Itu bakal ngebantu kamu banget untuk lebih rileks gitu. Terus yang kedua bisa juga dengan teknik visualisasi. Jadi kamu membayangkan, oke, aku naik ke atas panggung, di depan aku ada audiens yang siap tepuk tangan, mereka senyum semua, sumringah semua, mic aku jalan dengan baik gitu kan. Lampu sorotnya ke aku dengan baik gitu. Aku bisa mulai berperasaan dengan baik gitu.
Itu bisa untuk melakukan teknik visualisasi teman-teman semua ketika sedang berpublic speaking, karena dengan visualisasi kita bakal bagus public speaking. Nah, teman-teman semuanya, selain anxiety ada juga masalah blank. Masalah blank ini juga masalah yang common atau lazim kita hadapi gitu ya. Ketika kita udah nyiapin materi, Bang Dava, aku udah nyiapin materi dari 2 hari 2 malam yang lalu gitu. Tapi kenapa pas aku mau berpresentasi aku lupa semuanya gitu. Jawaban aku sebenarnya simple. Gara-gara biasanya kita tuh bukan menyiapkan tapi menghafalkan materinya gitu. Ketika kita menghafalkan ya kita bakal lupa. Makanya materi itu bukan dihafal tapi dimengerti teman-teman semuanya. Dan buat kamu yang suka ngeblank, cobalah untuk gunakan teks pidato ekstemporan. Jadi teks pidato itu ada 4 teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada gaya pidato, gaya pidato itu ada 4. Yang pertama itu gaya pidato manuskrip yang biasanya dilakuin sama anak mahasiswa nih, bikin PPT isinya paragraf semua. Terus PPT dibacain gitu teman-teman semua. Itu manuskrip. Jadi baca PPT-nya. Terus-terusan. Atau biasanya dipakai sama petinggi-petinggi negara tuh biar mereka nggak salah ngomong. Itu pakai teks pidato manuskrip. Yang kedua ada teks pidato memoriter. Jadi kamu tuh mengingat semuanya, menghafal mati semuanya gitu ya. Dan itu berpotensi kita ngeblank gitu. Ketika kita ngeblank ya kita bakal lupa. Karena itu memoriter. Kita harus memanfaatkan memori kita dengan baik dan benar. Yang ketiga itu ada gaya pidato impromptu. Jadi ngomong tanpa teks dan juga ngomongnya tuh biasanya tiba-tiba gitu. Ini biasanya ketua BEM, ketua UKM itu sering tuh pakai teks pidato impromptu atau gaya pidato impromptu gitu. Nah, ini yang aku rekomendasiin yang terakhir nih, teks pidato ekstemporan. Jadi teks pidato ekstemporan itu adalah teks pidato yang isinya tuh catatan-catatan kecil apa yang mau kita bacakan atau mau kita bicarakan kepada audiens kita. Contohnya ya kayak PPT aku sekarang gitu. Aku tahu ketika aku naruh paragraf teman-teman bakal capek kan bacanya. Tapi aku coba untuk taruh poin-poin pentingnya aja. Dari how to overcome your psychological challenges misalnya gitu. Sisanya aku yang jelasin. Yang penting aku mengerti materinya dan teman-teman bisa menangkap dengan baik materi apa yang sedang aku sampaikan di sini. Kayak gitu. Itu caranya ya teman-teman semuanya. That's it. Yang ketiga overthinking nih. Overthinking itu bisa dilawan dengan menanyakan pada diri sendiri. Biasanya tuh kita tuh overthinking itu yang dipikirin apa sih? Biasanya kan gini ya. Duh pasti dosennya nggak suka sama aku hari ini. Duh pasti presentasi aku gagal hari ini. Duh pasti audiensnya nggak suka sama aku. Bener kan ya? Ngangguk-ngangguk deh kalau misalkan bener menurut teman-teman semuanya. Boleh ngangguk-ngangguk gitu ya. Oke, thank you. Nah, itu tuh biasanya yang kita rasain teman-teman ketika sedang berpublic speaking. Caranya gampang. Tanya aja sama diri kamu sendiri ketika kamu udah punya masalah itu. Tanyain pertanyaan siapa bilang, kan kamu belum coba. Nah, itu bisa, takut ditolak sama audiens bener tuh. Jadi, pasti audiens nolak aku nih hari ini gitu. Jadi bisa untuk gunakan teknik meta modeling. Tanya sama diri kamu sendiri. Siapa bilang, Dav? Kan kamu belum coba gitu. Pasti dosennya nggak suka sama aku. Siapa bilang, Dav? Kan kamu belum coba. Pasti audiensnya nggak suka sama aku. Siapa bilang, Dav? Kan kamu belum coba gitu. Nah, dengan itu kita bisa tersadar lagi bahwa, oh ya juga ya, karena aku belum coba. Kenapa aku harus gugup sekarang gitu. Itu cara buat ngatasin overthinking, guys. Nah, cara buat ngatasin belibet ya, teman-teman semuanya. Aku punya challenge dulu deh buat teman-teman semuanya. Aku mau ajak ngobrol. Mbak, siapa ya? Ini aku aja ngobrol ya, Mbak. Ini deh Mas Anggoro Adi Febriansyah. Wah, ada nggak Mas Anggoro Adi? Halo Kak. Halo Mas Anggoro. Mas Anggoro bisa tolong. Nah, open cam. Nice, Mas Anggoro. Mas Anggoro ini dari UBSI, Mas? Ya, dari UBSI. Ya, Kak. Mas, ini biasanya ini ketua UKM, ketua BEM gitu ya? Ketua himpunan ya? Aku anggota pengurus himpunan, Kak. I see. Ini kelihatan organisatoris banget tuh. Oke, Mas Anggoro. Aku punya challenge buat Mas Anggoro. Challenge-nya gampang banget, 1 biru 2000 gitu ya. Jadi Mas Anggoro cukup ikutin apa yang aku sebutin dengan cepat, dengan 1 tarikan nafas tanpa perlu mikir panjang. Dilakuin dulu aja, oke? Immediately setelah aku. Siap-siap, aku contohin dulu ya. 1, 2, 3. 1 biru, 2000, 3 biru, 4000, 5 biru, 6000, 7 biru, 8000, 9 biru, 10.000. 1, 2, 3, Mas Anggoro, go ahead. 1 biru 2000, 3 biru. Ulang lagi sekali lagi, 1, 2, 3, go ahead, Mas Anggoro. 1 biru 2000, 3 biru, 4.000. Lebih cepat lagi, Mas Anggoro. Oke. Nggak bisa. Oke, ulang lagi sekali lagi, coba tes lagi. Oke, Mas Anggoro, 1, 2, 3. 1 biru 2000, 3 biru, 4000, 5 biru, 6000. Oke. Biru 8000. Oke. Sekarang Mas Anggoro, tarik nafas Mas Anggoro, tarik nafas yang dalam. Yang dalam banget. Dalam cinta kamu sama dia, Mas Anggoro. Wah. Aduh. Sedih ya. Oke. Tahan nafasnya, Mas Anggoro, tahan nafasnya. Oke, tahan nafasnya. Aku ke toilet dulu ya. Oh, enggak, Deng. Ngap dong kalau aku ke toilet dulu ya. Oke. Buang pakai mulut, Mas Anggoro. Tarik lagi yang dalam. Tahan bentar, 7 detik. Buang pakai mulut. Nah, sekarang lakuin 1 biru 2000, 3 biru 4000. Pelan aja, nggak usah buru-buru, nyantai aja. Oke? Pelan-pelan aja. Silakan Mas Anggoro.
1 biru, 2.000, 3 biru, 4.000, 5 biru, 6.000, 7 biru, 8.000, 9 biru, 10.000. Bisa kan langsung? Bisa kan? Gila nggak tuh? Magic tuh public speaking-nya. Ya nggak sih? Kira-kira kenapa bisa Mas Anggoro? Kalau menurut saya sih karena dari tadi kan emang dari kakaknya sendiri kan emang suruh cepet nih. Kalau saya sendiri kan keadapannya nyuruh kita tahan napas, tarik napas gitu kan. Itu bikin kita tenang juga sih Kak. Alright, tepuk tangan tuh kata Mas Abrizal Fikri. Thank you Mas Anggoro. Thank you. Alright, itu benar banget guys. Jadi belibet itu indikasi bahwa kita tuh terburu-buru untuk mengucapin atau ngomongin sesuatu. Sehingga kita bakal panik, kita bakal cemas biasanya. Itu wajar banget, itu reaksi yang sangat wajar gitu. Walaupun Mas Anggoro kelihatan tetap firm gitu, tetap pede gitu kan. Tapi ya pasti akan belibet gitu ketika kita ngomongnya kecepatan atau diburu-buru. Itu normal banget gitu. Nah, ketika kita belibet ya caranya kayak tadi, ya dikurangin stresnya. Coba untuk olah nafas yang baik dulu biar nafas itu tuh stabil dulu, dan habis itu ya udah nggak usah buru-buru, apa sih yang dikejar, dia aja yang kamu kejar, tak kunjung mengejar balik teman-teman semuanya. Jadi nggak usah dikejar-kejar amat gitu ya, kita kuliah dulu aja yang baik, nanti kalau misalkan kita udah lulus baru akan dikejar-kejar sama orang banyak gitu teman-teman semuanya. Oke, itu intermezzo aja, that's it. Itu challenge 1 biru 2.000 bisa dipakai sebelum kamu naik ke atas panggung untuk bisa ngurangin belibet kamu. Selain itu juga ada challenge-challenge lain kayak dinding, ambilkan dandang di dinding dong dung, gitu juga bisa dipakai. Atau kalau pakai bahasa Inggris, seashell by the seashore, seashell by the seashore gitu. Itu bisa juga dipakai. Cari aja di Google, banyak banget kok tongue twister challenge untuk nge-challenge public speaking kamu gitu. Nah, ini ada 7 elements of public speaking yang juga penting untuk kamu tahu nih teman-teman semuanya. Yang pertamanya di speaker ya sama kayak aku gitu misalnya di speaker. Yang kedua itu the message, apa yang aku sampaikan. Yang ketiga di audience, apakah audiensnya mengerti atau enggak gitu. Yang keempat, the channel. Caranya gimana? Apakah dengan bahasa isyarat ataukah dengan bahasa vokal gitu, the channel. Yang kelima adalah interference. Apakah ada sesuatu yang mengganggu, misalnya kayak kalau kita lagi ngomong online kayak gini ada gangguan sinyal, that's interference teman-teman semuanya, harus diperhatikan juga. Yang keenam adalah feedback. Jadi feedback apa sih kira-kira yang diberikan sama audiens? Oh ternyata karena kita ngomong audiensnya pingsan misalnya gitu, itu feedback yang diberikan sama audiens. Terus yang terakhir situasi, kira-kira acaranya formalkah, informalkah, kayak gitu. Itu 7 elements of public speaking. Gampang banget sih buat dimengerti teman-teman semuanya. Yang penting ketika lagi berbicara, kalau kita udah bisa menguasai 7 elemen ini, kita bakal jadi seorang pembicara yang bisa lengkap sebenarnya gitu teman-teman semuanya. Ketika kita ngomongin tentang public speaking. Nah, ada hieroglif piramida Mesir kuno. Tahu hieroglif nggak teman-teman semuanya? Jadi hieroglif itu adalah gambar-gambar yang suka ada di piramida. Kan piramida itu suka ada gambar-gambarnya zaman dulu ya. Jadi salah satu hieroglif piramida Mesir kuno tuh pernah ngomong kayak gini. Pelajarilah seni bicara, maka Anda akan menguasai keadaan. Bahkan dari zaman-zaman sebelum Masehi aja, public speaking itu udah jadi satu hal yang penting banget gitu loh guys ternyata. Jadi kita tuh harus mempelajari seni bicara, dan sampai sekarang seni bicara masih dan akan terus selamanya menurut aku menjadi poin yang sangat penting untuk kita bisa menjadi seorang pimpinan gitu. Bayangin kalau pemimpinnya introvert banget, nggak bisa, malu banget gitu ya, habis itu nggak mau ngomong gitu, pasti kita sebagai audiens juga bakal bete, kita sebagai bawahannya juga bakal bete gitu teman-teman. Tapi ketika kita punya pimpinan yang talkative, membantu kita dengan baik, komunikatif gitu, kita bakal lebih happy, that's it. So belajar public speaking. Dan teman-teman semuanya, ini last but not least ya. Public speaking itu ibarat kita naik tangga. Kita tahu kita mau naik tangga ke lantai 2, dan kita juga tahu anak tangga itu satu-satu. Kita nggak mungkin naikin 4-4 atau 5-5 kecuali kamu jatuh atau tergelincir biasanya kan kayak gitu. Public speaking juga kayak gitu. Mulailah naik anak tangga 1 biji, habis itu naik anak tangga lagi 1 lagi. Jadi kayak dari audiensnya 100 naik jadi 150, naik jadi 200. Dari itu inform naik jadi persuade, naik lagi jadi mobilize kayak gitu. Pelan-pelan dinikmatin aja prosesnya. Ketika teman-teman itu gagal, enggak, it's okay to not be okay, turun aja 1 anak tangga untuk bisa naik lagi 2 anak tangga atau 3 anak tangga lainnya gitu. Jadi nyantai aja, dinikmati prosesnya. Karena public speaking itu bukan satu skill yang bisa dipelajari overnight. Aku aja nggak pernah kepikiran jadi joki Sitohang sampai sekarang karena mungkin dia udah 50.000 jam terbang. Sementara misalnya aku baru 11.000 atau 12.000 jam terbang gitu. Masih too far away. Yang penting kita bisa jadi best version of ourselves ketika lagi public speaking, dan juga be the better version of ourselves than ourselves yesterday. Jadi better version di hari kita, di hari ini, daripada kita di hari kemarin. And that's public speaking. Jadi ya public speaking itu jadi diri sendiri, tapi the best version of yourself. Dan itu menutup presentasi aku kembalikan kepada Mas Dito. Thank you teman-teman semuanya. Makasih Kak Dava atas presentasinya. Sama-sama. Oke, sekarang nih waktunya kita sesi Q&A ya. Ada beberapa orang nih yang mau tanya nih, Miss. Mungkin masih ada yang belum paham nih dari penjelasan tadi Kak Dava.
ada yang pengen ditanyakan dari Kak Dava sendiri gitu. Ada nggak kira-kira? Ada nggak nih? Coba yang mau tanya, yang mau bertanya itu raise hand dulu. Ada yang raise hand nih Mas Dito. Wah, Mas itu pingsan kayaknya. Wah, gitu. Oke, nggak apa kalau gitu. Ada Mbak Anggita nih, boleh Mbak Anggita. Silakan Mbak Anggita kalau mau di-unmute, silakan. Oke, halo Kak Dava. Sebelumnya salam kenal. Aku Anggita, sorry banget aku nggak bisa on cam karena HP aku overheat. Oke, sebenarnya aku mau tanya, jadi aku ini dari jurusan akuntansi, which makes me yang jurusannya itu nggak terlalu banyak public speaking gitu kan. Tapi since aku join organization, kayak aku ikut ISEC kebetulan, itu di sana tuh aku banyak gitu untuk dijadiin MC dan sebagainya, dan public speaking aku agak diasah di situ. Sebenarnya aku mau tanya, untuk mahasiswa seperti aku yang sebenarnya jurusannya itu nggak mengharuskan banyak berbicara, justru lebih banyak menghitung, sebenarnya public speaking itu masih sebegitu penting nggak sih Kak untuk aku pelajari? Thank you so much Kak. Interesting question Mbak Anggita. Aku izin langsung jawab aja kali ya. Tidak sama sekali karena aku anak akuntansi teman-teman semuanya. Aku S1-nya akuntansi, S2-nya manajemen sumber daya manusia. Jadi aku pure anak akuntansi sama kayak Mbak Anggita. Dan aku senang banget ketika ketemu sama anak-anak akuntansi yang notabene diem-diem aja, kerjanya diem-diem aja gitu ya. Suka ngomong gitu. Mungkin bukan gara-gara kita bawel, tapi at least ketika lagi berbicara tuh kita bisa mengekspresikan dengan baik. Karena jarang anak akuntansi itu yang bisa mengekspresikan banyak hal dengan baik gitu teman-teman semuanya. Biasanya itu yang ngerti anak-anak akuntansi aja ketika mereka udah ngomong. Itu wajar. Dan Mbak Anggita, dulu tuh waktu pas 4 bulan pertama setelah aku lulus, aku tuh jadi auditor ceritanya di Crow. KP Big Ten gitu ya. Terus abis itu aku sempat mau di-hire sama PwC waktu pas kemarin. Tapi di waktu yang sama ketika aku mau di-hire sama PwC, aku juga di-hire sama PT Selam Pacific Indonesia Lines. Dan di situ tuh di-hire jadi HR. Di situ aku tuh milih waktu itu mau pure jadi auditor atau mau jadi orang yang keluar dari jalur akuntansi. So, waktu itu aku mikir kayak udahlah kayaknya auditor nggak gue banget gitu, nggak aku banget. Pekerjaannya berulang, terus habis itu kemudian juga diem aja kerjaannya gitu kan. Akhirnya aku pilih jadi HR waktu itu. Dan jadilah aku sekarang. Tapi ternyata setelah aku melihat, karena aku punya pengalaman jadi auditor walaupun sebentar, aku ngeliat juga bahwa ternyata auditor yang kerjanya diem-diem aja, mungkin pas mereka bekerja mereka diem. Tapi ketika mereka harus berkomunikasi dengan relasi, dengan klien gitu, ketika mereka mau ngelakuin audit, mereka nanya sesuatu sama company-nya, atau mereka mau presentasi tentang hasil auditnya, mereka akan butuh skill public speaking sih. Jadi sebenarnya nggak ada perusahaan, nggak ada pekerjaan apapun di dunia ini yang nggak butuh skill public speaking. Itu tuh cuma tinggal nunggu waktu aja sih Bang Gita. Sama kayak sekarang nih, aku tuh S1 akuntansi, lulus kerja jadi HR. Habis itu aku pindah jadi seorang teknik industrian gitu. Jadi kayak ngomongin tentang teknik Lean Six Sigma Mas Anggoro. Pasti Mas Anggoro tahu ya deh kayaknya harusnya. Ngomongin tentang Lean Six Sigma dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi ngomongin supply chain gitu-gitu. Terus abis itu aku pindah lagi sekarang ke Halodoc kebetulan. Aku jadi seorang kayak orang yang memanage banyak IT gitu. Which is nggak ada yang nyambung kan sebenarnya kan sama apa yang aku pelajari di akuntansi, dan ternyata aku melihat bahwa semua pekerjaan itu butuh public speaking. IT sekalipun yang kerjanya diem aja coding, ternyata kalau mereka nggak bisa mempresentasikan aplikasi yang mereka buat, sama aja bohong. Artinya orang nggak bisa pakai juga aplikasinya. Kenapa? Karena orang bingung cara pakai aplikasinya gimana ya, kan ini yang dia yang buat, cuma dia yang ngerti. Kalau dia nggak bisa mengkomunikasikan, ya maka dia juga bakal bingung. Nah caranya gimana? Panjang banget intermezzonya, intronya panjang banget ya. Caranya gimana sih buat jadi seorang cara. Bukan kita jadi bawel banget, enggak juga, tapi at least kita tuh akan dipaksa untuk berbicara. Nah, kalau dulu tuh waktu pas aku jadi anak akuntansi, aku ikut BEM. Karena aku percaya di sana aku bakal banyak pidato gitu kan. Terus habis itu aku ikut lomba debat gitu, pernah ikut yang kayak NUDC, National University Debating Championship, ikut kayak gituan gitu. Itu yang membantu aku sih akhirnya berpublic speaking. Sama tadi pas lagi presentasi di kelas kan, walaupun kita anak akuntansi kita pasti akan presentasikan. Pas lagi presentasi kelas mindset-nya itu diganti Mbak Gita. Mindset-nya itu diganti jadi presentasi untuk menuntut tanggung jawab, jadi presentasi untuk memberikan value buat orang banyak, kayak gitu sih Mbak Gita. Mulanya sebenarnya simple sih dari situ, dari mindset sih sebenarnya kayak gitu Mbak Gita. Ini semoga menjawab ya, panjang banget jawabannya. Thank you so much, Kak. Oke. Sip. Oke, Mas Dito sudah kembali Mas Dito atau masih pingsan Mas Dito? Udah, tadi udah. Kesalahan sinyal biasa. Oke. Lanjut Mas. Oke, kalau sekarang ada yang mau ditanya, ada yang mau nanya lagi nih dari Trian Nur. Boleh di-unmute Trian Nur. Halo Mbak Tria.
sendiri untuk mengantisipasi blank ya, dengan cara gaya pidato extemporan. Itu kan kita catat yang penting aja ya. Yes. Dan otomatis kita harus bisa mengimprove penting-penting itu. Jadi apa sih tips untuk kita agar pintar untuk improve gitu? Sorry. Tips apa tadi? Sorry. Tips supaya kita pintar improve. Oh, oke. Tips supaya pintar improve. Terima kasih, Kak. Siap. Thank you, Mbak Tria. BTW Mbak Tria kayak nanti bisa ini deh ke control panel, terus habis itu cek sound setting, soalnya mikrofonnya nggak masuk gitu. Soalnya kan mikrofonnya depan mulut, tapi suaranya nggak masuk. Aku dulu sempat pakai Logitech yang itu juga soalnya. Harusnya suaranya bulat soalnya pakai itu. Oke, anyway. Cara buat bisa improve dengan baik nih Mbak Tria, itu sebenarnya gampang sih. Asal kita ngerti materinya dulu ya, tapi ya. Kalau kita nggak ngerti materinya, kita mau improve apaan juga bingung. Kan jatuhnya ngasal nanti. Jatuhnya nanti sotoy gitu kan semuanya. Jadi ketika kita mau improve, cobalah untuk improve dari hal-hal yang simple dulu. Misalnya kayak kita mau improve tentang sesuatu, hand sanitizer gitu ya. Nggak kelihatan. Hand sanitizer. Ketika kita ngomongin tentang hand sanitizer, kita paham bahwa ini adalah hand sanitizer. Coba untuk cari hand sanitizer misalnya ini dibuat sama siapa, terus habis itu kemudian sejarahnya kenapa ada hand sanitizer, terus kemudian kira-kira ini tuh cara saintifik tuh bisa membantu apa sih? Coba untuk ngomong di depan kaca tentang hand sanitizer selama 30 detik misalnya gitu. Kalau udah bisa 30 detik tanpa berhenti, coba untuk ngomong 45 detik. Tapi research dulu lagi gitu, tambah lagi researchnya. Habis itu bisa ngomong 15 menit sampai 15 menit atau sampai 20 menit ngomongin tentang hand sanitizer doang gitu, gara-gara researchnya tuh cukup gitu. Makanya tadi aku bilang ketika mau ngomong itu pastikan kita paham dulu materinya sih, karena ketika kita paham materinya nggak perlu latihan improve pun kita akan mudah sih untuk improve gitu. Tapi kalau aku biasanya tips dari aku ketika mau improve dan kita bingung mau improve apa, coba aja untuk kayak berfilsafat itu ya mungkin ya buat teman-teman yang filsafat ya. Jadi cobalah untuk ini Mbak Tria, cobalah untuk ngomongin contoh kasus dari apa yang sedang dipresentasikan. Nah, itu biasanya akan lebih mudah tuh untuk membantu kita. Kalau kita mungkin masih kurang research, aku juga kadang-kadang kan ketika materi-materi baru gitu, kadang-kadang kurang research tuh, aku bakal minta orang untuk mereka cerita atau mungkin aku yang cerita tentang pengalaman aku terhadap materi itu, kayak gitu. Itu cara improve yang mudah sih. Gitu. Contohnya misalnya kayak tadi ngomongin tentang psychological atau technical. Improve dari aku adalah aku dulu pernah tuh ketika lagi nge-MC, mic-nya sampai lupa cara nyalainnya gimana, itu kan cara improve gitu. Jadi itu cukup dibiasain aja sih Mbak Tria. Latihannya kayak gitu. Cari aja barang-barang di dekat kita yang menurut kita menarik gitu. Terus habis itu kemudian ya udah improve aja, obrolin aja barang-barangnya gitu. Selama 30 detik, 45 detik, 1 menit gitu Mbak Tria. Ini semoga menjawab pertanyaannya Mbak Tria ya. Ya, terima kasih Kak Dava. Oke, nah itu udah masuk tuh kayak mikrofonnya. Oke. Masih ada satu orang lagi nih Kak yang mau bertanya. Boleh Namanya dong. Sri Sumiati. Boleh Sri Kak Sumi buat unmute? Halo. Kedengeran Kak suaranya? Kedengeran jelas. Oke, di sini saya mau nanya Kak, waktu itu punya pengalaman, jadi pas sidang laporan, kan, kalau sidang cuma ada 4 penguji ya di ruangan itu. Oke, terus? Waktu itu kan kayak buat natap mata pengujinya itu kayak takut gitu loh Kak. Oke. Kayak takut, terus kayak bicara di depan banyak orang, bahkan tapi nyatanya di situ cuma ada 4 penguji kan. Jadi yang mau saya tanyakan itu gimana sih cara ngatasin ketakutan itu, kan kalau misalnya mau public speaking itu kan harus natap para mata audiensnya ya. Benar. Caranya gimana? Takutnya takut grogi atau takut tambah dewasa nih pas natap? Enggak dong ya? Atau takut jatuh cinta nih? Enggak juga dong. Oke. Ini thank you pertanyaannya Mbak Sumi. Aku panggil Mbak Sumi ya, benar ya? Jadi Mbak Sumi, manusia itu di kepalanya punya 2 segitiga bawah sama segitiga atas. Segitiga bawah itu terdiri dari dagu sampai dengan hidung gitu ya. Segitiga bawah. Segitiga atas itu dari mulai jidat alis, jidat sampai dengan rambut. Saran dari aku untuk kita yang takut tambah dewasa ketika ngeliatin mata orang atau ngeliatin mata audiens gitu, kita bisa untuk ngeliatin segitiga atas atau segitiga bawahnya audiens. Posisi kita sebenarnya kan jauh kan ya guys ya dari audiens ya gitu kan. Jadi sebenarnya audiens juga nggak ngeh nih sebenarnya kita ngeliat mata mereka atau enggak. Tapi ketika kita ngeliat jidatnya mereka atau tengah-tengahnya alisnya mereka, jadi nggak usah ngeliat mata tapi ngeliat tengah-tengah alis,
atau ngeliat rambutnya, mereka sudah merasa bahwa kita melihat mereka sih Mbak Sumi. Itu aku juga lakukan sih waktu pas zaman dulu aku masih grogian banget ketika lagi ngomong, aku sadar bahwa kalau nggak ngeliat audiens bakal ngerasa nggak dihargai. Tapi ngeliat audiens bakal bikin aku blank nih kayak gitu. Jadi yang aku lakukan adalah aku coba untuk lihat segitiga atas, daerah-daerah kening, asal jangan dicium keningnya gitu, enggak dong. Jatuhnya mesra nanti ya. Lihat bagian alis gitu, lihat bagian rambut gitu sih Mbak Sumi. Itu cara yang paling gampang banget sih buat improve our public speaking skills untuk ngelihat mata audiens. Nanti pelan-pelan baru turun, Kalau belum kuat, ya kan, angkat tangannya, enggak ding. Kalau belum kuat, naik lagi ke atas lihatnya gitu. Kalau udah mulai nyaman lagi ngeliat ke jidat, turun lagi ke matanya. Kalau masih belum kuat juga lagi lakuin hal yang sama lagi gitu. Gitu Mbak Sumi, semoga menjawab. Dengan senang hati. Oke Kak, ada yang nanya nih di kolom chat. Oke. Namanya Jessica Noviana. Izin tanya Kak, gimana cara ngatur waktu pada saat public speaking? Karena biasanya presentasi di kelas dikasih batasan waktu. Terima kasih katanya. Alright. Singkat pada jelas sekali ya pertanyaannya ya. Oke. Jadi dalam public speaking itu ada 3 golden rules guys, teorinya. Jadi 3 golden rules itu adalah bagaimana cara kita untuk memisahkan mana opening, mana konteks, dan juga mana closing dalam public speaking. Dan ini tuh proporsinya simple, 20%, 50%, dan 30%. Jadi ketika misalnya mbaknya dapat waktu untuk presentasi selama 10 menit, berarti 2 menit pertama dipakai buat perkenalan, habis itu sama ngasih tahu konteksnya, oke guys, hari ini kita ngomongin tentang public speaking ya, sama ngobrol-ngobrol sama audiens. 50% itu konteksnya, ngobrolin apa yang mau diobrolin, dan 30% terakhir itu adalah summary dan juga persuasinya. Oke guys, tadi kita udah ngomongin ini, kesimpulannya bla 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 ya. Jadi yuk kita bla 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 bla, dan itu menutup presentasi aku hari ini kayak gitu. Jadi 20, 50 dan 30 teman-teman semuanya. Simple. Mas Dito, tinggal pakai 3 golden rules. Oke. Nah, sekarang banyak lagi nih yang raise hand, ada 3 orang. Boleh. Kita mulai dari Maria Ulfa. Oke, Maria Ulfa bisa unmute. Ini kan nama dosen. Langsung ke Kak Dava. Jangan dosen aku nih. Halo Kak. Halo Mbak Maria. Saya ingin bertanya. Boleh. Untuk seseorang yang terkena panic attack, sepertinya berbicara di depan umum bukan hal yang mudah. Ada nggak sih cara yang bisa mengatasi panic attack itu ketika kamu saat kita sedang berbicara di depan umum? Dan berikutnya, bagaimana cara kakak pribadi menjaga agar suara kakak tidak bergetar ketika satu lagi Kak? Boleh. Apa sih cara terbaik untuk melibatkan penonton dalam pembicaraan Anda? Apakah kita menceritakan lelucon, tapi ternyata lelucon itu garing? Bagaimana kakak mengatasi jika situasi itu terjadi? Alright. Sip, thank you Mbak. Ini pertanyaan bagusnya, ada 3 pertanyaan berarti. Aku jawab coba satu-satu. Ntar kalau lupa aku tanya lagi sama Mbak Maria ya. Oke, pertanyaan pertamanya itu adalah tentang gimana caranya kalau kita kena panic attack. Apa yang harus kita lakukan ketika kita adalah orang yang kena panic attack? Aku juga dulu sering banget kena panic attack di atas panggung. Dan cara aku untuk mengantisipasi itu adalah selalu naik ke atas panggung dengan tandem. Jadi nggak sendirian dulu. Jadi untuk setahun 2 tahun pertama tuh aku selalu pakai tandem guys. Jadi ketika diminta buat nge-MC sendiri aku selalu tolak. Ketika buat presentasi sendiri aku selalu tolak. Kenapa? Karena aku tahu aku panikan orangnya gitu. Ketika naik ke atas panggung aku kena panic attack, aku bisa pusing, bisa vertigo tuh dulu gitu kan. Naik asam lambungnya dulu kayak gitu guys. Jadi aku tahu banget kemampuan aku cari temen yang bisa nemenin aku selalu untuk naik ke atas panggung gitu. Artinya ketika aku mulai pusing atau aku mulai kena panik gitu, aku bisa minta tolong bantu bentar dong, aku belakang bentar minum atau dibenerin nafasnya kayak pakai 478 tadi gitu. Gitu ya Mbak Maria. Jadi sebenarnya kita harus tahu sih sebagai public speaker itu kita harus tahu kapasitas kita dan kemampuan kita sih Mbak Maria. Jadi nggak usah juga dipaksain ketika kamu suka panic attack terus habis itu kamu paksain sendiri di depan 5.000 audiens, sudah gitu harus improve 3 jam. Yang ada kamu pingsan di atas panggung gitu kan. Jadi mendingan cari partner, mulailah pelan-pelan. Jadi kayak dengan 50 audiens dulu, dengan 100 audiens, habis itu kemudian dengan 1.000 audiens sampai akhirnya 10.000 audiens gitu. Aku juga berjenjang kok. Ketika misalkan aku pernah nih MC di 50 audiens, ketika MC-nya 500 audiens aku mikir-mikir, aku nggak terima dulu. Ketika MC-nya masih 100 audiens aku masih terima, oke naik sedikit. Ketika 250 aku juga masih nggak terima, tapi ketika 150 aku terima kayak gitu. Jadi kayak aku pelan-pelan karena aku tahu kapasitas dan kemampuan diri aku gitu. Dan itu prosesnya panjang Mbak Maria, 8 tahun perjalanan public speaking-nya baru bisa jadi kayak sekarang gitu. Jadi kayak enjoy di proses, nyantai aja. Itu bukan satu masalah panic attack karena semua orang juga pada awalnya pasti akan panic attack. Tinggal bagaimana caranya kita cope with the situation, menyadari bahwa kemampuan diri kita tuh segini loh gitu. Jangan dipaksain juga ketika lagi berpublic speaking. Itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Itu semoga menjawab ya Mbak Maria ya, yang pertama ya.
Yang kedua itu ngomongin tentang gimana caranya kita ketika misalkan lagi ini yang ketiga dulu deh. Gimana caranya biar kita tuh nggak garing misalnya ketika lagi ngajak audiens buat berpartisipasi. Ini juga ada banyak banget cara untuk ice breaking teman-teman semuanya. Cara yang paling gampang itu adalah dengan ajak orang jargon. Jadi ketika kita ngerasa garing, ketika kita lagi ngelawak, coba untuk pakai jargon aja. Itu audience participation juga dapat kok. Gitu. Atau ketika sedang berpublic speaking, kita juga bisa untuk nanya sama audiens. Kalau acaranya online kayak aku sekarang nih, ngajak ngobrol audiens di kolom chat. Gitu, itu cara audience participation dalam hal online. Kalau offline kita bisa untuk ajak orang buat ngobrol gitu. Aku sering banget kalau acara seminar offline gitu ya, aku ajak ngobrol audiensnya gitu. Aku datang, aku turun panggung, aku datengin dia, habis itu aku kasih mic-nya ke dia buat ngajak dia bicara. Nah itu audience participation. Jadi audience participation itu nggak mesti juga kita harus selalu ngelawak gitu, nggak juga. Bisa juga dengan jargon, yang semangat jargonnya, atau mungkin cari orang yang mukanya tablo di antara audiens, gitu yang lagi pusing-pusing atau yang mereka tuh yang lagi ngantuk, kita suruh mereka atau minta tolong mereka untuk jargon gitu, itu juga pasti bakal cair kok suasananya kayak gitu. Atau biasanya aku tuh kayak tadi tuh ice breaking challenge yang 1-2.000 itu tuh biasa aku cari orang yang paling ngantuk di antara audiens, terus habis itu aku akan ajak dia maju ke depan, habis itu aku paksa dia buat ya udah beli challenge gitu, dan habis itu aku ajarin sesuatu yang memang bikin orang akhirnya ketawa gitu sih Mbak Maria. Karena kadang-kadang ya kita juga nggak bisa maksa audiens kita buat lucu karena kadang-kadang kita kaku juga kan ya. So balik lagi, tahu kapasitas diri kita ketika kita melawak itu bisa selucu apa sih gitu lawakan kita, atau apakah cuma bisa bikin orang tersenyum dalam hati atau tersenyum di mulut atau mungkin sampai ngakak terbahak-bahak, itu kan levelnya beda ya karena kita juga bukan stand up comedian gitu. Tapi biasanya itu yang aku gunakan untuk audience participation. Nah pertanyaan keduanya aku lupa Mbak Maria, boleh tolong diulang nggak ya? Pertanyaan keduanya itu adalah bagaimana cara kakak sendiri mengatasi saat suara kakak, bagaimana cara menjaga agar suara kita tidak bergetar saat lagi berbicara. Oke, ingat. Thank you Mbak Maria. Oke, ini cara buat mengatasi suara bergetar yang biasanya muncul di 30 detik pertama sebelum kita mulai berpublic speaking dan 30 detik terakhir sebelum kita closing biasanya munculnya gitu. Percayalah teman-teman semuanya, berpublic speaking itu tuh biasanya deg-degan cuma di 1-2 menit pertama aja. Sisanya tuh kita biasanya ketagihan gitu. Jadi maksimalkanlah 1 menit 2 menit pertama untuk membesarkan suara. Jadi daripada kita ngomong halo teman-teman semuanya, mendingan kita langsung kayak halo teman-teman semuanya gitu. Jadi suaranya diteriakin aja sekalian. Kenapa? Karena tuh biasa orang baru akan lepas ketika mereka memang udah bisa melepas gitu ya. Kayak mantan kamu kalau belum lepas kan susah gitu kan teman-teman semuanya. Jadi ya harus dilepas. Aku tuh pernah beberapa kali punya teman-teman yang kayak gini, dan akhirnya di atas panggung juga aku minta mereka untuk teriak sekencang-kencangnya gitu. Jadi halo teman-teman semuanya gitu, yang akhirnya tuh jadi lepas, jadi kayak dikunci gitu kan. Kadang-kadang kita ngerasa terkunci gitu kan, kayak mau ngomong mau teriak takut suaranya fales, nggak teriak gue deg-degan kayak gitu kan. Jadi kalau aku akan maksa dia untuk ya udah fales biarin aja, itu suara kamu gitu, tapi habis itu kan kamu teriak lagi nggak fales lagi gitu, artinya kayak harus di unlock gitu. Jadi Mbak Maria harus sekali atau 2 kali memberanikan diri untuk nge-MC di acara-acara yang informal yang butuh Mbak Maria untuk teriak-teriak. Nah itu bakal melatih banget Mbak Maria biar Mbak Maria itu nggak gemeteran suaranya gitu Mbak Maria. Ini semoga menjawab Mbak Maria ya. Terima kasih Kak. Dengan senang hati. Nah ada lagi nih Kak yang dari kolom chat. Boleh. Dari Bagas Niko. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengatasi demam panggung saat kita naik ke atas panggung atau presentasi? Dikompres, enggak dong. Demam panggung itu sebenarnya bisa diatasi guys. Demam panggung itu bisa diatasi dengan yang pertama ya, kita nyari experience, itu udah pasti sih. Dengan bisa tuh karena biasa gitu. Dan bisa tuh karena dipaksa. Jadi bisa karena biasa dan dipaksa teman-teman semuanya. Jadi paksa. Terus yang kedua, ketika kita demam panggung ya, kita bisa untuk gunakan beberapa hal teman-teman semuanya. Aku biasa akan selalu demam panggung untuk hal-hal baru yang aku mau lalui gitu. Misalnya kalau aku diminta untuk berbicara di depan umum, aku udah biasa gitu, aku nggak demam panggung lagi. Tapi kadang-kadang nih ketika misalnya aku kan main piano ya, aku konser nih misalnya, atau aku nge-jamming, atau mungkin aku manggung di mana gitu, itu biasa aku demam panggung tuh. Gitu. Kenapa? Karena aku nggak biasa gitu. Udah biasa nih misalnya main piano di atas panggung, oke, aku belajar main saksofon, aku main saksofon. Ketika diminta untuk konser pakai saksofon, itu juga demam panggung lagi. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, itu hal baru buat kita, jadi wajar buat demam panggung. Saran dari aku, yang pertama nikmati aja demam panggung ya, karena itu adalah proses dari belajar kita. Dan yang kedua adalah ketika kita demam panggung, cobalah untuk riset sebanyak-banyaknya apapun yang perlu kita riset. Ketika kita mau berpublic speaking, riset siapa audiensnya,
lihat cue card-nya udah bener atau belum, lihat audiensnya bakal duduk di mana aja, orang terhormatnya bakal di mana, toiletnya ada di mana, panggungnya segede apa, kayak gitu. Lightning-nya bakal muncul dari mana aja. Kenapa? Karena dengan riset itu bakal bikin kita at least lebih pede buat maju ke depan. Kayak gitu sih, Mas. Jadi memang demam panggung akan selalu terjadi untuk hal-hal yang kita jarang untuk lakukan sih. Tapi kalau udah biasa itu nggak akan terjadi lagi sih. Aku pikir mungkin butuh 7 atau 8 kali manggung baru kita akan kehilangan demam panggungnya gitu. Baru demam panggung itu bakal hilang sih. Menurut aku gitu sih. Gitu Mas Dito. Oke, sekarang dari yang resen lagi nih Kak Cici Cahyati. Oh, ini dari universitas yang berbeda nih. Boleh unmute Kak Cici. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya, nggak bisa on cam dulu Kak, nggak apa-apa? Nggak apa-apa Kak Cici. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemateri yang sangat luar biasa ya, saya izin bertanya. Boleh. Apa ya, mengenai beberapa menurut beberapa pengalaman pribadi saya di saat public speaking itu namanya kan berbicara di depan orang banyak gitu ya, di depan umum istilahnya. Nah, kenapa gitu ya, setiap yang saya alami ketika berbicara di depan umum tuh lebih asik, bahkan lebih pede berbicara di depan umum yang memang si audiensinya tuh orang-orang yang tidak kita kenal, dibanding kita berbicara atau saya berbicara di depan umum yang misalkan di domisili saya sendiri, misalkan di desa atau di Karang Taruna gitu ya. Saya tuh kalau misalkan sambutan atau bahkan jadi MC ketika di acara di daerah sendiri gitu ya, saya rasa kayak oh, orang-orang itu kan udah tahu saya nih, bahkan saya udah tahu nih mereka karakternya kayak gimana. Jadi ketika saya ngomong ya kayak gak ada tantangan gitu loh Kak, sedangkan kan saya sendiri suka banget ya dengan tantangan, dengan hal yang baru. Dan ketika saya berbicara di depan umum, mau itu MC, mau itu menyampaikan sambutan atau apapun itu, dan di di depan orang umum yang memang si audiensinya tuh saya nggak tahu mereka dari mana, domisilinya dari mana saja, terus kayak tingkatannya itu ada yang anak kecil, remaja atau bapak ibu gitu ya. Kadang kan kalau misalkan di yang kita nggak kenal tuh kayak ya udahlah oke, aku suka nih tantangan kayak gini, gimana caranya aku harus pede, gimana caranya aku harus bagus nih cara menyampaikan dan apa yang saya disampaikan itu dapat ke si audiensinya gitu. Nah, kalau hal seperti itu menurut Kakak nih ya, menurut Kakak itu ada hal yang ada latar belakangnya nggak sih atau ada yang mengesampingkan kenapa sih kok saya bisa ngerasain hal itu dan bahkan mungkin saya sendiri yakin bukan saya aja, mungkin di sini juga ada teman-teman yang selalu ngerasain kayak saya, bahkan pernah mungkin ya, pernah di posisi seperti itu. Nah, bagaimana sih tanggapannya Kak? Apakah itu baik atau enggak atau gimana gitu? Terima kasih. Oke, thank you Mbak Cici. Ini pertanyaan menarik ya, sekaligus curcol juga kayaknya barusan. Jadi Mbak Cici, menurut aku itu adalah hal yang normal banget sih. Karena apa sih? Karena ketika kita lagi nge-MC atau kita lagi bicara gitu, dan ternyata ada orang-orang yang kita kenal, ya kita bakal ngerasa kayak waduh ini dia udah kenal sama gue lagi gitu, kayak dia udah tahu aku kayak gimana. Even misalnya kayak gini, misalnya nih ya, ketika aku jadi pembicara seminar, so aku bawa sahabat aku gitu untuk temenin aku. Nah gitu, sementara pas di atas panggung aku kayak gimana, kan kadang-kadang kita di atas panggung itu kan kita be the best version of ourselves kan, misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau kita di bawah panggung kita be ourselves gitu kan, teman-teman, semuanya beda gitu kan pembawaannya. Jadi itu hal yang normal banget sih untuk kayak mikir kembali ketika audiensnya udah kenal sama aku nih gitu. Atau mungkin kalau Mbak Cici levelnya justru udah tinggi karena udah merasa nggak ada tantangan ketika audiensnya tuh udah kenal sama kita. Justru itu nggak jadi masalah juga sih. Yang penting kalau menurut aku pribadi, ya dimanapun kita berpublic speaking tetap harus maksimal sih Mbak Cici. Kita nggak ada alasan buat berpublic speaking, oh karena dia udah kenal, ya nggak usah maksimal deh, udah biasa juga gitu, nggak usah. Karena ketika kita maksimal, kita di situ belajar sih public speakingnya gitu. Jadi aku mau mengafirmasi bahwa itu adalah hal yang normal kalau menurut aku, dan aku pikir teman-teman juga ngerasa kayak gitu. Tapi sebagai seorang public speaker itu kita punya stance sebagai seorang public speaker. Jadi kenapa public speaker itu mereka itu harus selalu all out dimanapun dan kapanpun? Karena gini,
sebagai public speaker, kita itu harus punya stance di mana kita adalah seorang public speaker, mengulang-ulang ya, dan audiens adalah audiens gitu. Mau audiensnya itu adalah suaminya Mbak atau istrinya Mas, atau mungkin pacar kita gitu. Mereka adalah audiens, mereka bukan pacar kita pada saat kita lagi di atas panggung. Kenapa? Ya karena mereka semua sama, mereka semua audiens gitu. Sehingga dengan cara itu biasanya mindset aku sih. Dulu aku soalnya mikirnya kayak, aduh malu nih kalau misalnya ada teman atau ada sahabat gitu. Tapi kalau sekarang aku enggak, mereka bukan sahabat aku kalau aku di atas panggung. Mereka ya audiens aku kayak gitu. Just like all of the audiences yang ada di sini hari ini kayak gitu. Paling bedanya adalah ketika aku ngeliat mata mereka, aku nggak gugup misalnya gitu kan. Ketika ngeliat audiens lain aku gugup. Bedanya itu aja. Tapi aku akan menganggap semua orang sama sih ketika di atas panggung. That is why we call ourselves as a professional public speaker. Kenapa? Karena kita bisa membedakan mana hal personal, mana hal profesional. Makanya kalau kita mau jadi professional public speaker, ya kita harus terima dimanapun kita harus manggung, dimanapun panggungnya, siapapun audiensnya, kita harus menganggap audiens sama audiens gitu, bukan orang terdekat kita, bukan pacar kita, bukan sahabat kita gitu, karena kita harus adil sama semua audiens yang lain juga gitu Mbak. Semoga ini menjawab Mbak Cici. Ya baik, terima kasih ya Kak. Thank you Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari yang raise hand dulu, Hikmatul Rafif. Coba di unmute, boleh Hikmatul Rafif. Baik, terima kasih. Ya. Selamat siang menuju sore, Kak Dava. Siang, Mbak Hikmat. Mbak Hikmat ya berarti panggilannya? Iya, Kak. Oke. Di sini saya mau menanyakan berdasarkan pengalaman saya. Jadi waktu itu saya sempat disuruh jadi moderator untuk presentasi, Kak. Cuman di situ posisi saya dadakan, belum sempat persiapan gitu. Ya. Ketika ngomong di depan dosen, belibet juga gitu. Saya mau tanya tips dong Kak, gimana caranya kita mainin gestur ketika situasinya online sama langsung di atas panggung. Kan kalau online kan nggak semua orang mau online gitu ya. Gitu aja sih Kak, terima kasih. Alright, sip, thank you Mbak Hikmat. Jadi kayaknya ada 2 pertanyaan tadi. Mungkin gimana cara jadi moderator mungkin yang baik yang secara dadakan tuh gimana sih kita tuh mengantisipasi hal-hal kayak gitu. Dan secara online dan offline, dan yang kedua adalah gimana cara pakai gesture yang baik secara online dan offline ya. Semoga pertanyaannya yang aku tangkap benar ya. Yang pertama kita ngomongin tentang moderator dulu sih. Emang kalau jadi moderator dan dadakan, kadang-kadang kita juga bingung sendiri gitu. Tapi itu adalah hal yang wajar guys, no worries. Yang penting ketika menjadi moderator, cobalah untuk memoderasi komunikasi antara audiens dan juga pembicaranya. Ketika kita masih bingung mau ngapain jadi moderator, aku kasih tips ya. Step pertama ketika kamu jadi seorang moderator, yang pertama harus kamu lakukan adalah kamu bisa untuk mengenalkan diri kamu dulu. Yang kedua, ajak aja nih audiensnya atau MC-nya buat ngobrol dulu bareng sama kamu, terus tanyain ini acara sebenarnya ngapain sih kira-kira kayak gitu kan. Terus kira-kira audiens itu butuhnya apa sih gitu. Kenapa? Karena moderator itu harus bisa mentranslate kebutuhan audiens dan juga apa yang dibicarakan sama si pembicaranya gitu. Habis yang ketiga bisa untuk mulai ngobrol sama pembicaranya. Kalau nggak ada si pembicara bisa langsung ngobrol. Tanya Kak, hari ini kesibukannya apa aja sih sekarang kakak kayaknya sibuk banget ya gitu, thank you ya udah bisa menyampaikan waktunya di sini gitu. Jadi ajak ngobrol pembicara juga nggak masalah Mbak Hikmat kayak gitu. Habis itu tanya kira-kira hari ini membahas apa, ini in terms of general public speaking. Terus habis itu kemudian baru persilakan pembicaranya kalau memang pembicaranya itu mau ngomong gitu. Nah, pas nanti nyampe di sesi Q&A, moderator tuh harus proaktif. Misalnya kayak Mas Dito barusan ya, langsung kayak proaktif gitu untuk ngajak audiens buat nanya, misalnya kayak gitu. Contoh yang bagus banget nih gitu teman-teman semuanya. That's it. Kita bisa untuk proaktif kayak gitu juga. Jadi kita memoderasi. Yang penting kenapa disebut sebagai moderator? Karena kita memoderasi atau menjembatani hubungan antara pembicara dan juga audiensnya gitu teman-teman semuanya. Simple rules-nya gitu. Terus yang kedua adalah ketika kita mau jadi seorang yang punya gesture online dan offline, itu tuh berbeda guys. Kalau online, kalau offline itu tuh mungkin kita kelihatan ya dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala tuh kita kelihatan. Jadi apapun yang kita lakukan tuh kelihatan sama orang. Lebih gampang untuk bergesture. Kalau online ini lebih sulit untuk bergesture, lebih menantang. Jadi caranya adalah ketika mau bergesture secara online, cobalah untuk angkat tangan lebih tinggi ke atas kameranya atau menjauh dari kamera. Gitu tujuannya apa? Biar kameranya itu bisa meng-capture bagian torso kita teman-teman semuanya. Kayak gitu sih. Nah, gesture juga bisa dipakai untuk menekankan sih. Jadi gesture juga nggak mesti over gesture ya. Maksudnya nggak mesti yang kayak wah gitu, nggak mesti juga. Yang penting tuh gesture itu bisa menekankan sesuatu sih Mbak Hikmat. Jadi contohnya kita mau ngomong nih, teman-teman siap ya? 1, 2, 3. Kalau ngomong doang kan kayaknya kentang gitu ya. Tapi kalau kita ngomong teman-teman siap ya? 1, 2, 3. Nah itu bergesture beda gitu. Atau mungkin kayak gini, teman-teman semangat ya. Itu akan beda sama kayak teman-teman semangat ya. Kan ada gerakan tangan di sini. Jadi gesture itu dipakai untuk menekankan. Kalau misalkan offline, kita bisa kayak kita biasanya,
Tadi aku sempat bahas juga di presentasinya, yang penting jangan disila begini, jangan tutup bagian organ vital kita, tetap gunakan open hand position. Terus kemudian jangan taruh di tangan di belakang, jangan taruh tangan banyak-banyak di kantong, kayak gitu, karena itu bakal bikin kita kelihatan kayak orang yang grogi. Kalau online, coba untuk angkat tangan lebih tinggi ke atas, biar dia masuk ke kamera. Caranya adalah kamu coba untuk rekam aja, kamu lagi nge-zoom, terus habis itu kamu lihat ketika kamu lagi bergesture, masuk atau enggak sih tangannya. Ketika misalkan nggak masuk ya berarti harus naik lagi lebih tinggi lagi gitu. Itu normal banget. Makanya ketika online kita nggak perlu banyak pakai gesture sebenarnya. Yang penting ketika kita mau lakukan penekanan apapun baru kita pakai gesture. Gitu Mbak Hikmat. Ini semoga menjawab pertanyaan Mbak Hikmat ya. Oke, ini masih banyak banget nih tadi yang nanya. Cuman karena kita udah lumayan sore juga, waktunya kan terbatas nih. Mungkin yang belum dapat kesempatan buat tanya ke Kak Dava langsung, bisa ikutin workshop atau seminar Kak Dava yang lain. Yes. Informasinya pasti ada di Instagram, TikTok, dan sosial media Kak Dava semuanya. Definitely. Nah, mungkin kita akhiri aja acara workshop kali ini yang membahas tentang how to be a good public speaker. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil workshop kali ini menurut saya. Gimana sih caranya biar jadi public speaker yang baik? Yang pertama, kita tuh harus lebih dekat sama audiens, kita harus melihat siapa sih audiensnya yang pertama. Apa yang disukai oleh audiens. Kalau misalkan di anak SD mungkin permainan atau segala macam gitu kan. Terus yang kedua, hindari tuh kayak tektokan terlalu intim lah, kayak ayo sama orang itu aja gitu kan. Audiens pasti banyak, jangan terlalu sering sama orang itu sampai orang lain audiens yang lain berpikir kita tuh ngapain sih di sini gitu. Terus yang ketiga yang penting itu gestur buat biar bisa mengajak teman-teman yang lain, biar bisa terlihat lebih menarik oleh audiens. Itu sih menurut aku ya yang terpenting, bagian-bagian penting untuk menjadi public speaker. Sekarang hadirin semuanya, alhamdulillah ya, rangkaian agenda kita hari ini udah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Dava sebagai narasumber kita hari ini yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir, dan juga terima kasih ke sponsor kita nih, Wijaya Kafling, yang udah membantu kita untuk melaksanakan workshop kali ini. Dan juga nggak lupa media partner kita yaitu Event Jakarta, Pride Events, sama Event Mahasiswa 8 yang udah menyebarluaskan nih, makanya audiensnya bisa sampai 100 lebih. Terus juga support kita yang udah support kita dari Ormawa UBSI, antara lain ada MPM, Himat, Himaku, Himakom, terus Impra, ada HMTI juga, ada KSR, ada Himama, dan Himper. Terima kasih juga nggak lupa buat teman-teman semua yang udah hadir, yang udah mendengarkan acara ini dari awal sampai akhir, yang udah dengerin Kak Dava pas ngebagiin ilmunya kepada kita semua. Makasih ya untuk semuanya, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Saya juga sendiri masih belajar untuk menjadi public speaker yang baik. Jadi saya mencoba untuk lebih baik lagi kemudian harinya. Nah, sebelum kita tutup, Kak Dava nih bisa kasih tahu nih, dari semua orang yang tadi Kak Dava challenge, yang tadi Kak Dava ajak ngobrol, yang tadi bertanya, Kak Dava pilih 3 orang yang bisa dapetin merchandise dari kita nih. 3 orang ya? 3 orang. Iya, 3 orang yang terpilih. Oke, ntar dibantu drum roll-nya gitu ya. Oke. Ini orang yang pertama dulu kali ya. Orang yang pertama adalah, bentar lupa namanya, bentar. Ada Mas Anggoro ya, tadi aku challenge pertama, teman-teman semuanya. Mas Anggoro yang aku challenge, yang aku sempat kerjain, sorry Mas Anggoro ya. Mohon maaf dan batin. Oke. Ya. Kedua itu ada, bentar, yang tadi resen soalnya aku hilang gitu. Ada Mbak Trianur, pertanyaan bagus tadi, aku suka. Thank you Mbak Trianur. Terus yang ketiga nih ya,
Nah, ini aku lagi cari nih barusan. Aku udah ingat namanya, aku udah ingat orangnya, cuma aku lupa namanya siapa. Bentar guys. Oke, aku tahu namanya. Kak Cici. Wah, jadi 3 orang Mas Dito. Jadi 3 orang ya Mas Dito ya. Udah ya. Lunas ya. Selamat nih ya buat 3 orang pemenangnya, yaitu Mas Anggoro, Mas Trianur, sama Kak Cici tadi ya. Yoi. Nah, buat pemenangnya bisa hubungin kita di Instagram atau bisa hubungin kontak person yang ada di flyer kemarin untuk mengisi data-data ya, untuk mengisi data-data yang akan kita buat hadiah yang kita berikan nanti. Nah, akhirnya udah selesai semua acara kita hari ini. Izinkan kami dari panitia mendokumentasikan kegiatan ini. Dimohon ke teman-teman semua buat buat nyalain kameranya. Kita foto bareng-bareng lewat screenshot. Oke, bisa diambil alih buat yang dokumentasi. Mi, tolong ya Mi. Oke. Hitung ya Mi. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, makasih Kak Ahmi. Saya Muhammad Dito mewakili segenap panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan dari kami. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thank you Mas Dito, thank you Besi dan teman-teman semuanya. Bye bye. Sorry kalau ada salah kata guys. Thank you. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Udah bisa live, jangan lupa isi absen dulu ya teman-teman. Link absennya ada di kolom chat. Supaya bisa mendapatkan sertifikat. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me.